Sumita as a event door prize. Tes. Pagi hari telah berganti siang. Kucing tidur nyenyak di bawah meja. Jangan suka menghabiskan uang. Dan tabung saja. Sekretaris belum duduk. Ya, jadi karena sudah waktunya, ini pun sudah lebih 5 menit, 13.30 ya, 13.30 supaya kita nanti on time selesainya, maka sekalian nanti pengurus panggil ke bawah ya, sekalian pengurus ke bawah. Maka kami cabut skor tadi yang 30 menit, kita akan lanjutkan rapat kita kepada pengurus untuk pembagian door prize. Tapi tunggu dulu ya. Tes. Ya, waktu kita sesuai di jadwal 13.30 adalah door prize. Jadi waktu makan siang sudah habis. Kita sekarang akan door prize, diambil 8 nomor. Nomor berdasarkan yang di grup WA. Makanya WA tersebut sudah kami kunci. Tidak ada yang bisa mengirim apapun di grup itu kecuali admin. Jadi nomor sudah dikunci. Ketika keluar misalnya nomor 5, di situ namanya Rini, berarti Rini yang berhak. Ya, boleh buka grup Hobas, nomor yang pendaftaran di situ yang kita pakai. Makanya sudah dikunci, dikasih peluang sampai hari dan semalam sudah ditutup. Kalau nggak ada di sini batal. Harus ada orangnya, walaupun terdaftar di situ, harus ada orangnya. Setuju ya? Ya. 8 nomor pertama untuk mencabut, kami undang mewakili PMJ, Bapak Porhanger, silakan ke depan Pak untuk mencabut 2 nomor nanti. Lalu mewakili pengawas, Bapak Marsinus mencabut 2 nomor nanti. Pak di depan aja Pak, biar seru. Mewakili anggota, Bapak John Risman Damanik untuk 2 nomor
Kita akan cabut 8 nomor. Mewakili pengurus, Bapak Ketua boleh untuk mencabut 2 nomor. Nanti dibacakan sama Bang Freddy ya nanti ya, namanya Hah? Oke. Baca deh, Abang lihat di situ ya. Yang pertama 111. 111 Rasmidawati Saragi. Oh. Oh, oke. 1 2 3 batal udah. Oke. Siap. Nah. 12. Nomor 12. Ada itu itu satu orang asli dasar lagi. Iya. Oh. Siap. Berarti kurang satu lagi ya. Empat puluh. Ada. Satu. Oh. Oke. Oke, selanjutnya dari tulang kayak 2. 81. Bernadetta Purba Turang. Wah, oke, siap. 82. Oh, tante Osana. Osana. Oh, ada Osana. Oh, ada. Oke. Siap. Tuang. 127. Oh, Abang Kapten ya. Enggak ada Ricky Sultana, Kapten. Ada. 150. Ada tadi di bawah kayak. 1 dihitung 3-5 kali. 1 2 3 4. Tadi makan. Oke. Gantinya adalah 139. Bang Hakim Anda. Ada. Nomor 6. Manajer, tulangnya. 21. Rosmida Purba. Udah pulang. Mana kuncinya? Kunci mobil. Mobilnya mana?
kopi itu. Satu lagi. Satu lagi. 141. Satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak ada. Nomor 1. Abang nggak masukkan dalam kotak itu, kok dipegang-pegang. Terima kasih kepada pengurus. Pembagian door prize untuk tahap pertama sudah bisa berjalan baik. Sekarang kita masuk ke AC Tanggarhita. Kembali kita untuk bisa fokus ke depan. Sekarang kita ke susunan acara yang berikut. Pembacaan berita acara rapat anggota tahunan ke-7 CU Hobas. Kepada sekretaris dipersilakan. Ya, sekarang kami baca berita acara RAT ke-7 tahun 2022. Berita acara rapat anggota tahunan KSP Hobas Cahaya Utama tahun buku 2022. Pada hari ini Koperasi Simpan Pinjam Hobas Cahaya Utama Rabu tanggal 22 bulan Maret tahun 2023 telah menyelenggarakan rapat anggota tahunan ke-7 yang dilakukan di gedung GKPS Cililitan Jalan Bakti nomor 39 Cililitan Jakarta yang dihadiri 132 peserta. Rapat telah memutuskan 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2022. 3. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja pengurus tahun buku 2023. 4. Menyetujui dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja KSP Hobas CU tahun buku 2023. 5. Mengesahkan MO produk dan pelayanan tahun 2023. 6. Pemberitahuan dan pengesahan kantor baru. 7. Pengesahan setiap anggota Hobas masuk asuransi New Daperma untuk simpanan dan pinjaman. 8. Menyetujui PAW Ketua CU Hobas periode 2023-2024 Bapak Joni Purba.
9. Menyetujui manajer CU Hobas periode 2023-2026 Bapak Eben Saragi. 10. Memilih dan menetapkan pengganti PAW seorang pengurus. Sebagai ketua yaitu Ketua 1 Bapak Freddy R. Sinaga. 11. Memilih dan menetapkan tim seleksi sekaligus panitia pemilihan pengurus pada periode 2024-2028 terdiri dari Bapak John Jansen Purba, 2 Ibu Resti Damanik, 3 Bapak Donro Purba. Jakarta 22 Maret 2023. Ketua Berdikarim Sinaga, Sekretaris Erwin Saragi, anggota Rini Yani Pasaribu. Berita acara pemilihan pengurus. Pada hari ini Rabu tanggal 22 Maret 2022 pada saat Rat Hobas Rat tahun buku 2022 yang dihadiri 132 anggota telah dipilih seorang pengurus PAW untuk periode 2020-2024 yang akan menjabat hingga terpilihnya kepengurusan Kopdit Hobas CU periode 2024-2028. Nama pengurus yang terpilih adalah Ketua Joni Purba, Ketua 1 Freddy Rup Henry Sinaga. Jakarta 22 Maret 2023. Ketua Berdikarim Sinaga, Sekretaris Erwin Saragi, perwakilan anggota Rini Yani Pasaribu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sekretaris. Sekarang susunan acara kita jam 13.50 sampai 14.20 penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023. Waktu kami persilakan. Sekaligus nanti katanya setelah itu penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023 setelah dari pengurus. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pimpinan sidang dan kepada kita anggota yang hadir pada saat ini. Di sini kami akan sampaikan laporan pertanggungjawaban, nanti kami semua pengurus akan menyampaikannya bergantian. Puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang membimbing kita hingga kami bisa menyampaikan LPJ tahun buku 2023. Sektor ekonomi kita pada tahun 2023 tampak lesu dan ini bisa dilihat dari usaha-usaha kecil yang mulai berguguran atau mungkin karena dampak tahun politik sehingga ekonomi menjadi lesu serta pasca pandemi dengan perkembangan yang cukup baik dan kita juga selalu mengikuti perkembangan yang ada baik regulasi dari pemerintah maupun Puskopdit Jakarta kita jalankan dengan baik. Kita sudah mengisi self declare dari Kementerian Koperasi UMKM paling lambat harus diisi pada tanggal 15 Oktober 2023 bahwa KSP CU Hobas benar-benar close loop hanya melayani anggota. Jadi maksudnya di sini Hobas ini nggak boleh melayani di luar anggota, hanya anggota saja yang benar-benar dilayani. Maka kita sudah mengisi self declare gitu dari Kementerian UKM. Perkembangan aset pada akhir tahun 2023 mencapai 3 miliar 124 juta 169.720 rupiah, naik 32% dibanding tahun sebelumnya. SHU tahun 2023 sebesar 32 juta 151.328 menurun 48% dibanding tahun sebelumnya. Jadi ini pengaruh karena kita ada membayar manajemen selama setahun dan sewa kantor di tahun lalu. Jadi efeknya SHU agak menurun.
Kita sudah mempunyai kantor yang permanen walaupun masih status menyewa dan punya pengelola dengan 2 orang. Pada tahun ini kita sudah mengembangkan simpanan menjadi beberapa jenis simpanan sesuai dengan kebutuhan anggota, yaitu simpanan Aubayak, simpanan Simagira, simpanan Marsikola, simpanan Sipar Jorgit, dan simpanan Siapari. Demikian juga pinjaman sudah tersedia jenis-jenis pinjaman, yaitu pinjaman usaha, pinjaman kendaraan, pinjaman properti, pinjaman di bawah simpanan, dan pinjaman menambah simpanan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada dalam RAT ini. Kami persilakan peserta rapat dapat mencermati dan mengkritisi laporan pertanggungjawaban pengurus ini. Selanjutnya kami berikan ke sekretaris. Laporan mengenai organisasi. Untuk kepengurusan di CU Hobas terdiri dari penasehat ada 7, pengurus ada 5, pengawas ada 3. Penasehatnya yaitu Pendeta Resot, Pendeta Junia Mantawar Saragi, dan PMJ dari 4 jemaat, Bapak Situa Jamulianer Saragi, Bapak Sopian Girsang, Bapak Situa Remansen Saragi, Bapak Situa Jan Sariden Purba, dan Ketua Seksi Bapak dan Seksi Inang di GKP Cililitan, yaitu Bapak Situa Donro dan Inang Resti Damanik. Untuk kepengurusan kami terdiri dari 5, Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris dan Bendahara. Ketua Umum Bapak Joni Purba, Ketua 1 Rinaldi Jan Darmawan Purba, Ketua 2 Bapak Freddy Rubenri Sinaga yang telah dipilih tadi sesuai yang telah dibacakan berita acara sesuai RAT yang tahun lalu. Sekretaris saya sendiri Riniani Pasaribu, bendahara adalah Suryanti. Pengawas ada 3, ketuanya adalah Bapak Welman Purba, sekretaris Bapak Julkifri Saragi, anggota Bapak Marsinus Tambun Saribu. Dan juga kita telah ada manajemen, 1 manajer, 1 staf, dan ada 3 koordinator wilayah. Manajer yang terpilih adalah Bapak Eben Saragi, staf admin. Ini adalah staf yang ketiga kalinya, Ibu Yeni Butar-Butar. Koordinator untuk Lubang Buaya Bapak Erwin Sumbaya, koordinator Cipayung Bapak Jansudi Cipayung, koordinator Cikarang Bapak Kris Saragi. Tentu semua anggota sudah mengenal mereka-mereka ini semua. Dan sebagai pengurus, pengawas dan manajemen kami juga mengadakan rapat-rapat, yaitu sebanyak 21 kali rapat. Rapat pengurus 1 kali, rapat pengurus dan manajemen 13 kali. Memang lebih sering kami mengadakan rapat dengan manajemen untuk rapat bulanan kami secara rutin. Rapat pengurus, manajemen dan pengawas 5 kali, ini adalah untuk hal-hal tertentu. Rapat pengurus dan penasehat 1 kali. Rapat pengurus dan P4, panitia pemilihan pengurus pengawas, atau kami juga sebut tim seleksi karena sekarang kita periodisasi, jadi pernah mengadakan rapat dan dihadiri oleh 5 orang. Tapi memang lebih sering untuk rapat bulanan. Untuk pertumbuhan anggota, tahun 2023 anggota bertambah 50 orang, tapi ada yang keluar, ada yang masuk juga, tapi yang keluar ada yang meninggal 2 orang, dan juga ada yang tidak aktif atau tidak bekerja lagi sehingga tidak aktif, maka ada kurang lebih 38 orang. Dan mayoritas anggotanya adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ya, diharapkan juga supaya kita yang ibu-ibu perempuan ini boleh lebih mendaftar, karena manajemen keuangan mungkin kita yang lebih tahu ya, bisa menyisihkan uang belanja kita untuk masuk di CU. Nah, itu untuk keorganisasian dan kepengurusan. Selanjutnya untuk pendidikan kami serahkan kepada Bapak Freddy. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya mengenai pendidikan dan pembelajaran. Adapun pendidikan dan pembelajaran kita biasanya mengadakan 2, yaitu untuk anggota dan juga untuk pengurus pengawas yang internal dan eksternal. Untuk anggota memang pada tahun 2023 ini kita hanya mengadakan sekali, yaitu untuk penyegaran aja, penyegaran untuk pendidikan anggota yang kita gunakan waktu itu kita lakukan di bulan November 2023 dengan Zoom dan dihadiri oleh 70 orang, di mana fasilitatornya waktu itu adalah dari Bapak Ketua, Bapak Joni Purba.
kedepannya kita harapkan supaya kita bisa mengadakan lebih banyak pendidikan untuk anggota ini. Selanjutnya pendidikan internal dan eksternal, kita adakan beberapa kali, ada sampai 16 kali. Waktu itu di mana kita ada mengadakan organization development yang dibawa oleh Bapak Agustinus Alibata, yang pesertanya ada 6 orang, yaitu pengurus, pengawas, dan manajemen di bulan Maret 2023. Terus juga ada, kita mengadakan RAT yang ke-7 di bulan Maret 2023 yang dihadiri oleh 150 orang. Terus ada juga pelatihan transformatif, leadership juga kembali kepada bersama Bapak Agustinus Alibata. Terus sosialisasi, CU Hobas bersama pada saat sermon full timer GKPS Distrik 7. Juga ada RAT, kita mengikuti RAT Puskopdit di Solo. Terus ada webinar, ada sosialisasi CU Hobas juga di GKPS Cikarang. Untuk sosialisasi CU Hobas kita lumayan sering kita lakukan, terutama oleh Bapak Manajer. Ada juga selain di distrik di Cilitan, di Distrik 7 juga kita sering melakukan beberapa sosialisasi. Terus kita juga ada ikut webinar dan forum diskusi, ada lokakarya, ada juga pendidikan penyegaran untuk ada RKK dan RAPB juga, dan penyusunan bisnis plan waktu itu tahun 2024 di bulan November yang dihadiri oleh 7 orang. Demikian mengenai perspektif di bidang pendidikan. Selanjutnya dilanjut oleh bidang usaha dan keuangan oleh Bapak Rinaldi. Terima kasih. Ya, salam bata genupan Horas. Kami lanjutkan terkait dengan perspektif bidang usaha dan keuangan di halaman 20. Jadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa jenis simpanan anggota itu sekarang sudah lebih variatif, dan kita mengharapkan bahwa seluruh anggota itu bisa menentukan kira-kira jenis simpanan mana yang disasar seperti itu, karena KSP ataupun koperasi simpan pinjam itu usahanya adalah menyimpan dan meminjam. Kita mengharapkan seluruh anggota itu bisa menyimpan dengan menyisihkan penghasilannya seperti pendidikan tahun-tahun sebelumnya, minimum 10% dari penghasilan kita setiap bulan kita sisihkan untuk simpanan. Dan Hobas sendiri telah menyiapkan banyak fasilitas simpanan seperti yang kita lihat, ada simpanan saham, itu adalah untuk simpanan modal ya, 50.000 per bulan. Kemudian untuk simpanan non saham itu simpanan Aubayak, kita telah menetapkan bunga yang tinggi yaitu sebesar 8% per tahun. Simpanan Aubayak ini dulunya namanya deposito, jadi kepada seluruh anggota yang dulu punya deposito sekarang namanya jadi simpanan Aubayak. Kemudian ada simpanan Simagirah, simpanan pendidikan, simpanan Simpajorgit, dan Siapari. Simpanan Siapari ini dulu namanya simpanan sukarela, sekarang diganti namanya jadi Siapari dengan jasa simpanan 3%. Simpanan Siapari ini jasa simpanan 3% karena memang simpanan ini bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi kita mengharapkan sebenarnya seluruh anggota untuk menyimpan di luar simpanan Siapari karena jasa simpanannya lebih tinggi sehingga imbalannya tentunya lebih tinggi dibandingkan Siapari seperti itu. Dan simpanan di luar Siapari itu tentunya adalah simpanan yang sudah kita rencanakan lebih matang, artinya kita tidak akan mengambil simpanan itu sewaktu-waktu kecuali ada keadaan darurat. Terkait dengan data-data simpanan anggota sudah terlihat di layar. Total simpanan saham itu 894.469.000. Itu naik sekitar 18% dari tahun 2022.
Kemudian berikutnya di halaman 22 terkait dengan pinjaman, pada tahun 2023 kita bekerja sama dengan Puskopdit. Kebetulan anggota kita ada membutuhkan dana untuk membangun rumah. Kita ada pinjam 200 juta rupiah dengan syarat-syarat yang sudah mengikuti syarat dari Puskopdit ya. Pinjaman yang kita salurkan dan saldonya sampai dengan tahun 2023 sebesar 1.964 juta rupiah. Terkait dengan status kredit, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa saldo pinjaman kita itu 2,6 miliar, di mana kredit lalai itu yaitu umurnya di atas 12 bulan sebesar 180.520.000 atau 26%. Pada tahun 2023 kita selalu melakukan monitoring ataupun melakukan komunikasi dengan anggota yang meminjam. Kita lakukan di November dan Desember 2023, dan sebagian besar anggota itu telah memberikan komitmennya untuk menyicil. Jadi kita memberikan peluang dan waktu untuk mereka menyicil kembali dan dengan jangka waktu yang diperpanjang dan cicilan yang diperkecil sehingga kemampuan mengangsur itu bisa dipenuhi oleh anggota. Jadi contohnya kalau dia punya angsuran 1 juta dalam sebulan, setelah kita diskusi dia hanya mampu menyicil 500.000 sebulan. Itu yang kita sepakati dengan anggota dan sebagian besar sudah melakukan angsuran setiap bulan seperti itu. Jadi kita juga tidak ada pemaksaan, tapi selalu mengingatkan melalui manajer dan staf bahwa seluruh anggota harus mengembalikan pinjamannya. Seperti itu terkait dengan pinjaman. Kemudian untuk pertumbuhan aset tahun 2023 nilai aset kita 3,1 miliar atau naik 32%. Selanjutnya untuk laporan keuangan di halaman 24 untuk posisi keuangan naik 24% dari tahun 2022. Kemudian untuk total modal anggota ini dari simpanan saham naik dari 731 ke 894 juta. Jadi di sini juga kita mengharapkan supaya anggota lebih aktif untuk menyetorkan simpanan wajib setiap bulan. Jadi 50.000 setiap bulan diharapkan selalu disetorkan oleh anggota. Kemudian untuk laporan laba rugi atau pendapatan biaya, jadi pada tahun 2023 pendapatan kita sebesar 321.719.264 rupiah, naik 22%, naik 22% dari tahun sebelumnya yang 250 juta rupiah. Kemudian biaya, total biayanya itu dari 187 juta menjadi 289 juta rupiah. Jadi memang kenaikan dari pendapatan itu lebih rendah dibandingkan kenaikan biaya. Jadi biayanya itu hampir naik 35%. Seperti yang disampaikan oleh ketua tadi bahwa tahun 2023 kita telah meng-hire 1 manajer dan 1 staff.
kemudian menyewa kantor Hobas di Jalan Bakti depan gereja ini. Jadi itu yang membebani operasional kita. Kemudian harapannya adalah bahwa pendapatan dari Hobas juga meningkat. Jadi memang pada tahun 2003 naik 22%, tapi memang belum mencapai seperti yang kita programkan di 2023. Tapi puji syukur kemarin sampai semester 1 sebenarnya labanya itu masih hampir minus ya. Artinya dalam satu semester terakhir di 2023 manajer dan staf terutama telah menggenjot pendapatan sehingga bisa berbalik menjadi positif sebesar 32.151.328 rupiah. Kemudian setelah kita juga mendapat pendidikan dari pendampingan dari khususnya dari Pak Alibata Puskop Coina, kita diajari untuk melakukan analisis terkait dengan PERS ya. Jadi PERS ini sebenarnya perspektifnya itu untuk menilai kesehatan koperasi terkait dengan perlindungan, ada efektif keuangan, terus kualitas aset, kemudian imbal hasil dan biaya, likuiditas dan pertumbuhan. Jadi dari 6 aspek yang ada di PERS sebenarnya kita yang ideal yang sudah kita penuhi adalah di bagian growth ataupun pertumbuhan, karena pertumbuhan pinjaman kita naik 15% dan target minimum adalah 12%, kemudian pertumbuhan total aset naik 31%. Jadi memang kita masih di dalam tahap pertumbuhan, di mana seperti yang sudah kita gaungkan dari tahun lalu, jumlah anggota 1.000 orang itu adalah suatu keharusan. Artinya dengan 1.000 anggota, operasional sehari-hari dari Hobas ini bisa tertutupi dari peredaran dana yang ada di simpanan dan pinjaman. Jadi sangat berbanding lurus, di mana jumlah anggota akan mendukung pendapatan koperasi Hobas itu sendiri. Memang di dalam PERS ini ada bagian-bagian yang belum kita capai, tapi diharapkan di tahun-tahun depan kita akan tetap memperhatikan PERS ini sehingga dapat terpenuhi dan berdampak pada kesehatan koperasi Hobas. Mungkin itu yang kami jelaskan terkait PERS, karena memang secara perhitungan agak detail dan sangat rigid seperti itu. Demikian kami sampaikan, kami serahkan kepada ketua. Ya, begitulah laporan kami dari pengurus. Ya, ada lagi kami tambahkan sedikit. Ya, langsung aja ya dari perhitungan selisih pendapatan dan biaya tahun 2023 halaman 34
seperti yang sudah disampaikan bahwa SHU setelah pajak 32.151.328, di mana cadangan umum 25% sebesar 8 juta, dana pengurus 17,5%, 5,6 juta, dana pendidikan 2,5%, 800.000, dana sosial 5%, 1,6 juta, SHU atas pinjaman 6,4 juta, dan SHU atas simpanan saham 9,6 juta. Jadi terkait dengan SHU atas pinjaman dan simpanan ini, untuk tahun ini memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dan latar belakang kenapa turun sudah kami sampaikan bahwa memang biaya operasional kita jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan, dan diharapkan untuk kedepannya penambahan anggota, kami ulangi sekali lagi, penambahan anggota akan mendukung pendapatan, demikian juga SHU kepada masing-masing anggota, terutama yang menyimpan maupun yang meminjam. Kemudian untuk dana perlindungan bersama mungkin kami bacakan aja. Niuda Perma, untuk tahun 2023 anggota kita yang meninggal sebanyak 1 orang, dan yang sampai saat ini masih dalam proses pencairan klaimnya dengan perusahaan asuransi. Keterlambatan ini disebabkan klaim pertama kita ke perusahaan asuransi dan masih dalam pembelajaran dalam mengurus klaim. Yang kedua, sumbangan kedukaan atau solduka. Anggota dibebankan 50.000 per tahun yang dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan Februari. Jika anggota meninggal, maka selain mendapatkan santunan dari Niuda Perma, ahli waris mendapatkan uang sumbangan kedukaan sebesar 5 juta rupiah yang langsung diserahkan ketika ada informasi ke kantor CU Hobas. Tahun 2023 telah disalurkan dana solduka sebesar 10 juta rupiah kepada ahli waris 2 orang anggota yang meninggal dunia. Bagi anggota yang tidak aktif atau tidak membayar iuran, maka tidak mendapatkan sumbangan kedukaan. Ya, untuk terkait dengan perbandingan antara target dan realisasi, kita juga sudah sampaikan, dan kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Jadi ini sudah kita rinci satu persatu dan menjadi tanggung jawab pengurus dalam melaksanakannya, dibantu oleh manajer dan staf. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan. Kami kembalikan ke ketua. Ya, terima kasih. Itulah laporan kami dari pengurus. Kami serahkan ke pimpinan sidang. Ya, terima kasih untuk pengurus. Kita berikan dulu aplaus, tepuk tangan untuk usaha mereka dan kerja mereka. Yang berikutnya waktu kami berikan kepada penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023 14.20 sampai 14.45. Terima kasih.
Ya, salam. Ya harus bantu agak depan tene. Jadi kami dari pengawas KSP Hobas Cahaya Utama ingin menyampaikan poin-poin penting di dalam pengawasan selama setahun ini, ya tahun 2023, dan adapun beberapa hal yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Untuk di awal adalah pengantar, ya. Dalam perjalanan kami mengikuti Hobas ini, kami melihat sudah banyak anggota Hobas yang terbantu, ya. Artinya kami juga melihat bahwa banyak orang-orang yang berkembang baik usaha ataupun lainnya karena Hobas. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kehadiran Hobas memberikan dampak positif kepada para anggotanya, ya. Nah, termasuk kami juga dulu pernah menjadi Hobas. Nah, ya, dan ini merupakan hal yang saya bilang, wah luar biasa Hobas ini ada di tengah kita. Yang dulunya ada orang, mohon maaf saya bilang tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Ada usaha yang dulunya kurang bagus jadi bagus, ya. Dalam ketika RAT 2 tahun lalu, kami juga mengundang testimoni. Ada seorang marga purba, dia usaha bengkel. Minjam awal dari Hobas, akhirnya berkembang usahanya. Nah, jadi artinya ini hal positif yang sudah diberikan oleh Hobas. Sesuai dengan slogan kita ataupun nilai-nilai kita, yaitu apa? Mari syurupan, tolong menolong, saling membantu. Nah, jadi tapi kita juga kepada anggota Hobas yang sudah meminjam ataupun melakukan peminjaman dari Hobas, kita juga sama-sama saling membantu. Jadi jangan sampai nanti kita juga tidak juga membantu Hobas, karena kita juga butuh perputaran dana di dalam Hobas ini. Dan terkait tentang aspek organisasi, jadi memang selama berapa tahun ini, kalau bahkan mungkin saya bilang sekitar mungkin sudah 3 tahun ini, kami juga intensif, artinya berkonsultasi, dibantu oleh beberapa dari koperasi lain, terutama juga dari Posgabdit Pak ya, Pak Wahyu ya. Nah, jadi selalu dibantu juga. Terima kasih juga kepada namanya Pak Ali Bata, karena kami juga mengikuti beberapa kegiatan dan memang sangat luar biasa. Ya, artinya kita jadi tahu hal-hal yang dulunya kita pikir, wah ternyata banyak hal yang harus kita pelajari dalam manajemen koperasi, begitu. Kita dulu menganggap paling-paling biasa-biasa aja, tapi ternyata semakin kita pelajari semakin banyak hal yang kita belum tahu. Dan bahkan kalau kita mendengar dari beberapa tempat-tempat lain, mereka luar biasa dalam mengelola Hobas. Jadi sudah seperti mengelola koperasi, sama seperti mengelola perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, jadi bahkan kalau kita bilang bahkan di beberapa tempat ada yang manajer bahkan dibayar sampai puluhan juta, 50 juta manajer, nah gitu ya. Karena cukup besar, bahkan mereka sampai punya aset triliunan rupiah. Nah, jadi itu membuka mata kami bahwa ternyata kita masih jauh dari tempat lain, begitu ya. Nah, dan ini beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh untuk pengembangan dari personil dari Hobas. Nah, kemudian keanggotaan tadi sudah ditambahkan oleh teman-teman kita bahwa sekarang ada sekitar 290 orang anggota Hobas, dan memang ini boleh kita bilang PR bersama yang harus kita kerjakan, ya. Penambahan ini sangat jauh dari target dari 200.000. Nah, jadi tahun 2006 kita harapkan 200.000, tapi ini masih sekitar hanya puluhan, begitu. Ya, jadi untuk itu kami harapkan kita sesama anggota Hobas mari sama-sama saling membantu untuk mencapai goal 1000 ini. Ya. Nah, kependidikan juga sudah kita lakukan beberapa, tapi jujur kami bilang bahwa tahun 2023 kami sudah mencoba untuk atau pengurus melakukan berbagai cara untuk mengadakan pelatihan, tapi responnya belum, ya. Bahkan pernah beberapa kali gagal karena tidak banyak yang mengikuti. Jadi
Ini penting kepada kita anggota bahwa ternyata mengikuti koperasi juga atau CEO ini butuh pendidikan, begitu ya. Nah, kemudian di bidang organisasi, jadi kita bersyukur kita sudah ada kantor, mungkin beberapa orang belum tahu, jadi kita sudah ada kantor di sekitar 5 meter dari sini. Jadi sebelah kanan itu ada kantor kita, kantor Hobas, dan kita juga berharap anggota bisa singgah, ya. Jadi tahu di dalam seperti apa. Jadi ini untuk menambah juga kita bisa diskusi dengan manajer, ya. Nah. Di depannya juga ada ini, ada tempat ngopi-ngopi begitu ya. Oke. Dan kita juga sudah sekali lagi dikatakan tadi sudah ada manajer kita yaitu Bapak Steven Saragi. Kemudian ada staf juga ini berputar. Kemudian ada 3 orang. Nah 3 orang dari untuk perwakilan dari Cipayung, kemudian Lebang Buaya dan Cikarang. Nah diharapkan kita bisa juga membuka beberapa koordinator lain, ya, seperti mungkin ada penambahan misalnya Cikoko atau tempat lain, dan ini bisa menjadi pemicu untuk bertambahnya anggota. Nah makanya nanti kita harapkan ada orang-orang yang bisa menjadi tambahan koordinator di Hobas. Kemudian untuk aspek manajemen, nah ini yang harus kita juga kejar. Hobas ini kita pikir harus banyak menggaungkan atau memberikan promosi, ya. Karena kalau kita pikir-pikir sebuah usaha kalau tidak ada promosi itu akan dilewatkan oleh orang-orang gitu ya. Jadi makanya nanti kita juga berharap ada website, kemudian ada juga YouTube. Nah YouTube ini juga bisa dijadikan sarana untuk memberikan edukasi kepada anggota, ya, lewat beberapa video-video. Kemudian karena banyak orang yang belum tahu tentang manfaat Hobas atau belum tahu tentang beberapa program-program yang ada di Hobas, begitu ya. Kemudian Facebook, Instagram dan lainnya. Dan bahkan nanti kita berharap juga nanti kita bikin seperti ada katalog ataupun brosur-brosur yang kita bagi-bagikan. Di bawah dulu ada standing banner. Nah, jadi ini juga PR kepada manajemen untuk kembali menghidupkan atau mengadakan standing banner di bawah. Termasuk juga mungkin ada meja pendaftaran. Nah, kalau kita lihat dari untuk ini penambahan anggota di awal-awal itu jumlah anggota yang mendaftar luar biasa langsung tinggi. Nah, kenapa? Karena juga pengaruh daripada di bawah ada untuk pendaftaran. Nah, gitu ya. Jadi seperti dikatakan tadi, gimana kita mencapai goal 1000, mau gak mau kita harus merubah beberapa cara-cara. Ya, kemudian kita juga sudah kerjasama dengan beberapa tempat lain, kemudian melakukan beberapa benchmark, dan kita juga, oke ya, untuk aspek usaha. Nah, sekarang jumlah anggota 290 di Hobas, tetapi boleh kita katakan yang aktif hanya sebagian. Bahkan mungkin tidak sampai 30% yang aktif di Hobas. Nah, termasuk juga kalau kita lihat di grup-grup WA Hobas, ya jarang sekali beberapa orang-orang yang artinya membaca, menyahut, dan beberapa poin-poin kegiatan yang kita lakukan bahkan tidak direspon, begitu. Jadi untuk itu ini permintaan kepada kita anggota untuk saling peduli terhadap kegiatan di Hobas, ya. Nah, kemudian kita juga sudah memberikan beberapa pinjaman kerjasama dengan Poskopdit, ya. Ini ada Pak Wahyu dan beliau juga ada di sana. Jadi jika misalnya ada beberapa anggota yang ingin meminjam, kita juga bisa kerjasama dengan Poskopdit, begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari rasio persnya, jadi ini rasio pers ini adalah rasio tentang kesehatan koperasi, ya. Nah, jadi memang kalau pertumbuhannya pinjaman ini boleh dibilang sudah ideal. Tapi kalau kita lihat dari total jumlah poin-poin dalam persnya Hobas ini, boleh dibilang 50-50. Ada yang ideal dan ada tidak ideal. Jadi masih setengah-setengah, ya. Jadi nanti ini tugas kita bersama
untuk meningkatkan tingkat rasio ideal di dalam perisnya Hobas, begitu ya. Jadi ada setengahnya tidak ideal, setengah lagi sudah ideal, begitu ya. Jadi kalau bisa minimal idealnya adalah 80% sebisa mungkin, begitu. Tapi ini masih 50% idealnya. Dan termasuk juga kredit lalai. Nah ini kita lihat banyak sekali kredit lalai. Dan kami harapkan ini juga kepada mungkin masukan untuk manajemen untuk sistem penagihan yang lebih teratur. Nah ya, jadi kami juga beberapa kali ingatkan bahwa yuk kita coba bikin cara-cara, artinya mengingatkan terutama agar apa? Agar orang-orang yang meminjam juga tahu kewajibannya, begitu ya. Karena kalau kita biarkan terus lama-lama nanti jadi lupa dan lainnya. Termasuk juga mengedukasi anggota. Kenapa? Karena dari COVID kemarin masih banyak ekonomi kita yang masih belum bangkit. Nah ini juga pengaruh daripada COVID kemarin ya, sehingga terjadi banyak kredit lalai. Jadi ini masukan pada kita juga, kemarin pernah kita rencanakan akan membuat beberapa seminar tentang wirausaha untuk meningkatkan kembali keuangan daripada anggota kita. Ya, jadi agar keuangan di Hobas juga bisa tetap tumbuh kembali, karena kita juga butuh modal, begitu ya. Nah, kemudian ini beberapa tabel pencarian, pencairan dana-dana pinjaman, ya. Jadi paling banyak memang untuk usaha, kemudian yang kedua untuk KPR. Nah ini saya katakan tadi, ternyata sudah banyak yang terbantu oleh Hobas melalui usaha-usaha pinjaman, ya, untuk usaha, kemudian untuk kendaraan juga dan lainnya, ya. Nah, jadi terutama tahun 2023 ini jumlah pinjaman itu cukup luar biasa tingginya. Kemudian untuk bidang keuangan lainnya, sekarang kita sudah disebutkan tadi, aset kita sekarang sudah 3,1 M, ya. Nah, piutang sekitar 2,6 dan beberapa hal lain. Untuk SHU memang jujur kita katakan bahwa SHU kita di tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Tapi ini terjadi karena kita harus bayar kantor. Sebelumnya kita nggak bayar kantor, nggak sewa kantor. Ya kalau nggak salah sewa kantor berapa Karin? 30-an ya? 25 juta ya, nah, belum lagi biaya yang lainnya ya, listrik dan lainnya. Kemudian kita juga sudah, artinya ada manajemen dan kita harus membayar itu sehingga pengaruh kepada SHU kita. Tapi diharapkan melalui adanya manajemen yang baru ini meningkatkan terutama penambahan anggota dan juga nanti meningkatkan pendapatan di Hobas. Ya artinya biar sejalan dengan keberadaan daripada manajemen yang baru, begitu. Nah, termasuk juga aset kita ya ada bertambah dari tahun 2017 sampai sekarang bertambah terus. Kemudian ini beberapa simpanan-simpanan kita. Jadi bagi anggota yang belum mengetahui bahwa kita juga ternyata punya banyak jenis-jenis simpanan, begitu ya. Nah, nanti dari manajemen kalau bisa nanti dibikin brosurnya, ya ini penting. Jadi brosur ini penting. Nah termasuk juga nanti beberapa simulasi dalam brosur itu, biar mereka juga anggota juga tahu ini berapa mungkin ya untuk sorotan pertama dan lainnya untuk beberapa poin-poin tersebut, begitu. Jadi kita ada banyak simpanan-simpanan, begitu ya. Nah dan saran-saran kepada Hobas, ya, termasuk juga pengurus dan juga manajemen. Nah, untuk kami selalu ingatkan untuk selalu memberikan program-program sosialisasi kepada mungkin gereja atau masyarakat sekitar, ini penting. Terus untuk menggaungkan Hobas ini, dan juga nanti kita harapkan untuk menambah koordinator-koordinator di beberapa tempat, ya. Karena kalau kami lihat selama ini 3 koordinator ini sudah ada yang berjalan, tapi ada juga yang belum berjalan maksimal, begitu ya. Kemudian termasuk juga para anggota untuk
selalu membayar iuran 50.000 per minggunya, tiap bulan. Karena syarat untuk meminjam adalah tanpa agunan. Nah ini sebesar 4 juta harus juga melunasi iuran-iurannya, begitu. Ya, ini tanpa agunan. Nah kemudian juga untuk selalu melakukan collecting iuran pinjaman yang kami harapkan ini harus dipertegas kembali, ya. Dan ini menjadi concern kami dari pengawas beberapa tahun ini penting. Kemudian juga untuk membuat terobosan baru dalam KSP Hobas, ya. Jadi banyak cara-cara yang kami pikir bisa kita lakukan dalam KSP Hobas ini. Cuman ini butuh tindak lanjut daripada manajemen nantinya, ya. Kemudian kita juga butuh cadangan-cadangan modal. Untuk itu nanti diharapkan kita juga anggota bisa melakukan mungkin bentuk yang namanya penyimpanan modal, dan itu sudah disiapkan tadi contoh-contoh bentuk-bentuknya, ya. Karena kita butuh modal untuk perputaran di dalam operasional di Hobas. Artinya mengantisipasi jangan sampai kita kekurangan dana. Walaupun ada dari Poskopdit, tapi ya ini sekali lagi kita juga agar melihat bahwa Hobas ini tetap sehat di dalam permodalan, ya. Jadi itu poin-poin kami dari Hobas. Atau ada dari pengurus lain tambahan? Cukup? Ya, terima kasih Mak. Terima kasih untuk tim pengawas yang sudah menyampaikan hasil kerja tahun 2023. Sepertinya ini pada ngantuk ini Pak Sekjen. Gimana nih Pak? Kasih dulu Pak yel-yel atau apa Pak supaya semangat. Jangan-jangan mau door prize lagi nih. Takutnya iya nih. Ya. Karena ini biasanya sih setelah makan ya kalau diajak untuk belajar susah gitu ya. Harus ada nih. Ya gimana pengurus, bisa kita buat dua aja dulu biar semangat. Ya. Biar menunggu gitu. Enggak bisa. Oh gini aja katanya biar cepat, karena ini kan udah disampaikan laporan pengurus, begitu juga dengan pengawas. Jadi sekarang saatnya kita masuk untuk penyampaian rencana kerja dulu apa tanggapan? Rencana kerja dulu ya. Jadi setelah ini nanti baru coffee break. Ya, jadi ini kami berikan kesempatan kepada pengurus menyampaikan program kerja untuk tahun 2024. Ya. Ya, terima kasih pimpinan. Sekarang saatnya dari pengurus untuk menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kita. Waktu dan tempat kami berikan kepada manajer. Ya, jadi mungkin Hajom Marate Hupedas rencana kerja 2024 nih.
nasi ama painang kita pada tahun 2022 kita menyusun bisnis plan untuk 3 tahun sampai 3 tahun ke depan. Jadi bisnis plan itu udah merupakan roadmap buat kita yang harus kita laksanakan. Ya, situ udah tercatat poin-poin hal-hal apa yang harus dilakukan secara keuangan, bagaimana secara anggota, bagaimana pengembangan anggota, dan bagaimana development organisasi, dan bagaimana pendidikan untuk keanggotaan. Saat ini kami akan meneruskan apa yang kita dulu sudah berbuat untuk rencana, sehingga rencana kita juga pada tahun 2024 ini dibagi juga dengan perspektif seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pertama itu perspektif keuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, perspektif keuangan ini kita mengacu pada sistem PERS. Artinya kita akan menuju bagaimana secara keuangan CU Hobas akan sehat. Nah, jadi target kita udah target PERS. Kunci utama kita untuk menjadi CU Hobas yang sehat adalah bagaimana kita memaintain pinjaman-pinjaman supaya resiko pinjaman bisa kita tangani. Pertama itu resiko ya. Nah, kita target kita target PERS. Pertama itu bagaimana kita memaintain pinjaman. Ya. Pinjaman pasti ada risiko. Itu udah rumus. Pasti ada, nggak mungkin kita bisa mengeluarkan pinjaman tanpa ada risiko. Sehingga kalau di CU di Hobas, kita harus cadangkan untuk mengantisipasi risiko itu. Nah, jadi pada saat ini risiko yang kita cadangkan akan menjadi 48%. Artinya misalnya kalau kita ada masalah 100, 50 udah kita tangani, 48% udah kita tangani, udah aman. Tidak akan mengganggu credit union. Target kita 100%. Jadi kalau ada masalah 100, kita udah punya cadangan untuk menangani tersebut 100 juga. Itu yang menjadi ideal. Itu yang kita kejar. Pada saat penyusunan business planning 48, ternyata ke akhir tahun kita sebenarnya udah 55, udah lebih baik. Jadi sebenarnya ini udah harus lebih tinggi target untuk tahun depan. Kecuali ada masalah. Kalau ada pinjaman masalah, mungkin dia drop lagi. Nah, jadi itu yang harus kita maintain supaya kesehatan keuangan kita itu bisa, resikonya bisa kita tangani. Itu bukan resiko nggak ada, resiko bisa ditangani. Berikutnya masalah di keuangan adalah bagaimana supaya dana itu tersalurkan, tidak over liquid dan tidak juga kekurangan keuangan. Nah, itu yang harus kita maintain nanti, bagaimana supaya
dana-dana itu bisa kita kita persiapkan, tidak kurang tidak lebih. Berikutnya adalah mengenai pertumbuhan pinjaman. Nah, pertumbuhan pinjaman ini kita Bapak Ibu, dana ada masuk, tapi kalau pinjaman kita lihat potensi-potensi yang ada di anggota juga tidak kelihatan. Ada potensi tapi barang jelek semua bisa. Ya, bisa ada potensi kita lihat tapi barang jelek semua, berisiko. Kita harus mencari potensi-potensi yang risikonya kecil, menawarkan ke orang-orang, pada orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap baik, karena pasti dia stabil keuangannya, ya. Menawarkan pada orang-orang yang berfluktuasi, berisiko, ya. Jadi itu harus kita nilai risiko-risiko jika ada yang mengajukan pinjaman. Di target di 2024, target-target kita secara keuangan sangat baik, dan yang terakhir target pertumbuhan, jadi rencana kita sebenarnya ini pertumbuhan anggota yang paling yang menjadi fokus kami, ya. Kita tadi berkali-kali sebut Go 1000, itu udah harus menjadi tugas kita. Anggota-anggota yang sering ikut RAT seharusnya udah kita sebut menjadi aktivis Credit Union. Bapak Ibu udah harus punya tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen kepada orang-orang, bisa bercerita seperti saya ceritakan kepada teman-teman. Jangan hanya saya aja yang cerita. Kalau saya aja cerita, wah itu bualnya kayak manajer Credit Union itu. Tapi kalau bapak yang cerita, mungkin orang lebih soalnya udah berbentuk testimoni. Nah, jadi kita sosialisasi, saya sosialisasi ke gereja-gereja, dan itu direncanakan di 2024, ya, sosialisasi ke gereja-gereja itu ada direncanakan. Tapi yang perlu kita sebutkan di sini adalah kita pengawas, manajer, pengurus mempunyai target endorsement tiap bulan. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus mengendorse, kita harus bercerita mengenai Credit Union. Kalau tanpa itu, Go 1000 itu susah Go 1000. Saya bercerita ke gereja Cikarang misalnya, saya cerita mengenai Credit Union, tapi mereka udah punya perspektif masing-masing. Orang udah punya perspektif. Kita harus membongkar perspektif yang mungkin salah pada target-target kita, ya, perspektif yang salah. Mungkin cerita mengenai Credit Union salah. Orang masih berpikir, oh ini KSP. Nggak bisa membedakan Credit Union dengan KSP. Kita mungkin bisa aja di sini nggak bisa membedakan itu KSP dan Credit Union apa. Beda, ya. Beda prakteknya. KSP itu lebih banyak ada investor di dalam. Investor kita adalah anggota, ya. Kita tidak membutuhkan dana-dana yang besar yang mungkin bukan merupakan dana yang abadi di Credit Union. Kita membutuhkan dana abadi, simpanan-simpanan yang kecil, itu sangat baik buat kita. Kita menjadi sehat. Nah, itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu yang akan kami rencanakan pada tahun 2024. Berikutnya mungkin belum diperjelas tadi mengenai
Daperma. Ya. Kita sudah masuk Daperma untuk pinjaman dan simpanan. Ya. Dan itu memakan waktu, biaya yang cukup besar untuk kita bayarkan preminya. Nah, jadi di 2024 kita mungkin ada perubahan suku bunga. Kita merencanakan menaikkan suku bunga pinjaman usaha menjadi 18. Ya. Kita menaikkan suku bunga pinjaman 18 usaha menjadi 18. Itu yang kita rencanakan di bisnis plan 2024. Karena pinjaman itu sudah diasuransikan. Jadi yang meminjam sudah manfaat premi untuk pinjamannya, sehingga wajar kalau suku pinjamannya dinaikkan. Itu terutama untuk usaha, kita naikkan 0,5. Dan untuk yang simpanan, untuk yang 8% kita turunkan menjadi 7,5. Karena diasuransikan juga. Ya, simpanan kita diasuransikan. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, asuransi itu apa? Kita punya duit 10 juta, menyimpan 10 juta, kalau terjadi sesuatu buat kita, kembali 30 juta. Karena itu asuransi. Kembali 20 juta. Ya. Kita simpanan 10 juta dengan ada asuransi, maka kita akan memperoleh 20 juta. 2 kali lipat. Nah, jadi oleh karena itu kita menurunkan bunganya jadi 7,5 untuk yang 8%. Ya, untuk yang 8% menjadi 7,5. Karena di dalamnya ada asuransi. Gitu. Jadi keuntungan buat anggota juga kalau ada asuransi, sehingga kita buat menjadi 7,5. Bapak Ibu, banyak poin-poin yang harus dikerjakan di rencana kerja, ya, untuk kepuasan anggota, untuk survei. Ya, tahun lalu kita sudah melakukan survei. Tahun lalu kita melakukan survei terhadap anggota. Tingkat kepuasannya sudah cukup tinggi, ya. Tingkat kepuasan anggota terhadap credit union sudah cukup tinggi. Kita akan melakukan kembali survei terhadap anggota, bagaimana respon. Ya, mungkin tahun lalu yang jawab nggak banyak memang, karena kita bikinkan di grup, nggak banyak yang respon. Nah, mungkin tahun ini kita survei lagi, ya, kita kirim lagi ke semua. Direct message nanti. Jadi semua akan baca, semua akan menjawab. Kita lihat bagaimana perspektif anggota terhadap credit union. Kita harus bangun itu, ya. Kita harus bangun citra positif credit union di mata anggota. Karena banyak kalau kita nggak berusaha membangun itu, banyak unsur-unsur negatif yang mempengaruhi, ya. Kita harus menciptakan hal-hal yang positif terhadap credit union. Berikutnya untuk konsep di distrik 7, kita akan tetap buka tiap gereja, cari koordinator. Bapak Ibu, kita perlu di tiap gereja ada koordinator. Saya udah bilang, orang pertama yang mendaftar dari gereja A, kita sodorkan menjadi koordinator. Ya, Sarina kami dari Cikarang, dia daftar, kita sodorkan menjadi koordinator. Ya, jadi setiap gereja kita harapkan ada koordinator. Ya, itu yang rencana kita. Berikutnya, sosialisasi arisan dan tupuan kita udah mulai satu persatu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa bantu kita untuk mencari channel untuk bisa tiba di asuransi arisan dan tupuan. Nah, jadi kemarin itu di tupuan Sina ada di
di rencana kerja kita Bapak Ibu. Jadi saya mengharap kita saling mendukung. Bagaimana kita yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini memberikan kontribusi masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya? Kalau bukan kita yang saling mendukung untuk kemajuan Credit Union, siapa lagi? Dengan segala upaya-upaya yang sebut tadi, kita menetapkan bahwa pada tahun 2024 pada tahun 2024 ini gambaran kita Bapak Ibu. Kita di 2023 pendapatan kita anggarkan tinggi, ya. Ternyata kita nggak bisa mencapai 423. Hanya pencapaian di bawah 24% di bawah. Pada tahun 2024 kita akan kembali lagi menargetkan 438. Ya. Biaya kita targetkan 351. Pajak 2 juta, jadi SHO yang kita targetkan 84. Itu yang menjadi gambaran kita pada tahun 2024. Ya, di situ udah termasuk biaya-biaya yang pada tahun 2023 dia dari 287 menjadi 351. Itu biaya, kenaikan biaya terutama itu sejalan dengan kenaikan simpanan anggota yang kita gunakan dalam berbisnis. Jadi Bapak Ibu, inilah target kita yang harus kita capai pada tahun 2024. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami ucapkan sama manajer kita. Itulah laporan kami. Laporan penyampaian laporan kerja dan rencana anggaran pengurus. Terima kasih kepada pimpinan. Ya, terima kasih untuk pengurus yang sudah menyampaikan rencana kerjanya. Jadi ini masih ada waktu sampai jam 3.10 untuk penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran pengawas. Waktu kami persilakan. Ya, berikutnya kami sampaikan program kerja dari pengawas untuk tahun 2024. Jadi kita lihat di layar, ya, ada beberapa program yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah untuk peningkatan kompetensi pengawas. Jadi memang di tahun 2023 lalu sudah ada beberapa kegiatan pelatihan untuk pengawas, cuman kebetulan waktunya bentrok kepada kami bertiga. Jadi artinya tahun lalu belum sempat dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi dari pengawas. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, ya, karena pengawas juga harus ditingkatkan kompetensinya dan juga pemahamannya, begitu ya. Kemudian program untuk melakukan pengawasan ataupun analisis program kerja. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis program kerja pengurus tahun 2003 lalu. Nah, jadi ini salah satu kegiatan yang harus kita laksanakan dalam pengawas. Kemudian prioritas, kemudian beberapa sumber rencana lain, kemudian rencana kegiatan pendidikan. Nah, terutama pendidikan yang kita harus kritisi, ini penting di tahun 2024 nanti,
karena ini menjadi, kalau kami katakan, basic ya untuk jadi anggota Hobas harus melalui pendidikan-pendidikan. Nah, kemudian untuk hal lain, dan ini diharapkan dilakukan setiap 3 bulan sekali pengawasan ini, begitu ya. Nah, dan diharapkan nanti ini bisa dilakukan di, kalau Maret sudah berjalan, jadi Juni, September, dan Desember. Jadi sudah ada sekitar 4 bulan yang diharapkan bisa dilakukan pengawasan dan juga analisis daripada program kerja pengurus ini. Oke, kemudian untuk poin pemeriksaan. Nah, jadi ini juga dilakukan pemeriksaan, dan boleh kami katakan bahwa sekarang sudah serba teknologi memang. Jadi kami juga dengan pengurus dan manajemen selalu update laporan-laporan yang disampaikan. Jadi ini artinya bisa mengurangi pertemuan secara langsung ya, karena walaupun memang pertemuan langsung tetap penting, tapi minimal juga dilakukan pemeriksaan secara fisik begitu ya, misalnya untuk jaminan-jaminan dan lainnya. Dan ini dilakukan pemeriksaan bulanan ini ya, diharapkan 10 kali dalam setahun. Nah begitu. Dan juga ada pemeriksaan 2 bulanan dan juga ada pemeriksaan 3 bulanan ya, dan pemeriksaan 6 bulanan. Dan poin-poinnya itu sudah ada tanggal bulan-bulannya. Dan berikutnya untuk program pembuatan laporan. Nah, laporan ini minimal sekali dalam setahun, terutama saat rat ya. Dan ini program yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah tabel-tabel daripada poin-poin untuk pemeriksaan bulanan. Jadi diharapkan tiap bulan juga ada dilakukan pemeriksaan bulanan, 2 bulanan terus, dan rapat intern ini diharapkan minimal 4 kali dalam setahun ya. Rapat gabungan ini tergantung kondisi ya, sesuai kebutuhan. Jika ada hal-hal yang mendesak atau hal-hal penting yang ingin diputuskan, terutama juga dengan anggota. Nah berikutnya ini adalah poin-poin yang dilakukan pemeriksaan bulanan, yaitu apa? Kas, surat berharga, buku bank, inventaris. Ya, ini juga termasuk ini seperti jaminan BPKB dan lainnya, begitu. Kemudian beberapa poin-poin lain, dan kami juga bisa masuk ke akses Sinkundo. Kemudian pemeriksaan simpanan anggota di Siapari, Sibuhar, Deposito, kemudian Cimagirah, Marsikola, Simpajorkit dan lain-lainnya. Kemudian juga buku besar dan mencatat kejadian penting atau beberapa rapat-rapat penting. Kemudian ini beberapa poin-poin dalam program 2 bulanan, 3 bulanan, bisa kita lihat di layar ya. Inilah hal-hal yang harus dikerjakan di dalam pemeriksaan. Termasuk juga untuk membuat laporan ya. Laporan-laporan ini juga harus dibuat beberapa poin-poin yang berhubungan dengan kegiatan Kopdit secara umum ataupun kegiatan Hobas dengan koperasi ataupun beberapa pelatihan lain. Kemudian kegiatan anggota ya, perkembangan koperasi dari segi jumlah anggota. Jadi kami juga harus menyampaikan berapa jumlah anggota, perkembangannya, simpanan-simpanannya, pencairannya, pinjaman, kemudian pendapatan, SAU, cadangan aset, dan juga perkembangan CU secara umum. Artinya kami juga bisa menyampaikan masukan kepada CU jika dianggap dalam tahun tersebut kurang maksimal begitu ya. Dan terakhir adalah menyusun laporan buku RAT untuk tahun 2024 nanti ya. Dan ini beberapa pembagian tugas ataupun hal-hal yang kami juga harus sampaikan, yaitu memimpin rapat pengawas yang kami harus laksanakan, kemudian pengawasan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan permohonan ya. Artinya dari pengawas juga berhak untuk memutuskan apakah disetujui atau tidak. Dan itu yang kami laksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Jadi jika ada misalnya peminjam, kami juga berhak untuk
menyampaikan penolakan atau persetujuan kepada beberapa yang akan meminjam, begitu ya. Oke, dan termasuk juga hal lain ya yang kita lihat dalam layar. Dan ini beberapa poin-poin yang kami kerjakan selama ini. Dan berikutnya adalah untuk pembuatan laporan rutin, kemudian juga membuat program kerja tahunan dan juga program laporan pertanggungjawaban. Demikian program kerja pengawas untuk tahun 2024. Terima kasih. Semuanya sesuai dengan rondon acara, berjalan timenya juga jam 3:05. Jadi sesuai dengan susunan acara kita masukin coffee break 3:10 sampai 3:20, 10 menit kita skor. Setelah itu nanti pembagian door prize. Door prize pertama banyak yang di bawah. Jadi namanya ada tapi orangnya di bawah, itu tidak ini. Jadi harapan kami setelah coffee break 15:20 kita semua ada sini, kita akan lanjutkan untuk acara berikutnya. Maka rapat ini kami skor 10 menit. Nah, minimal harus ada manfaat yang akan Anda rasakan ketika Anda akan bergabung ke dalam sebuah koperasi. Yang ketiga adalah, apakah koperasi menjadi salah satu alternatif badan usaha yang terbaik dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Nah, ini juga penting ya, karena koperasi itu adalah pada prinsipnya menyelesaikan permasalahan bersama. Yakini itu bahwa dengan berkoperasi, maka Anda akan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Dalam koperasi ada salah satu prinsip kan, keanggotaan bersifat sukarela, sehingga tidak ada paksaan, tidak ada keharusan untuk Anda menjadi seorang anggota koperasi. Nah, ketika Anda
anggota koperasi. Karena percuma saja kita bergabung atau berada dalam koperasi kalau Anda pun tidak merasakan manfaat dari sebuah koperasi yang Anda ikutin. Nah, mungkin benefit ini banyak ya, nanti akan saya jelaskan dalam video-video yang lain. Ada manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Nah, minimal harus ada manfaat yang akan Anda rasakan ketika Anda akan bergabung ke dalam sebuah koperasi. Yang ketiga adalah, apakah koperasi menjadi salah satu alternatif badan usaha yang terbaik dibandingkan dengan badan usaha lainnya? Nah, ini juga penting ya, karena koperasi itu adalah pada prinsipnya menyelesaikan permasalahan bersama. Yakini itu bahwa dengan berkoperasi, maka Anda akan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama untuk kemaslahatan bersama, untuk kemajuan bersama. Sehingga badan usaha yang cocok untuk itu adalah koperasi. Dalam koperasi ada salah satu prinsip kan, keanggotaan bersifat sukarela. Sehingga tidak ada paksaan, tidak ada keharusan untuk Anda menjadi seorang anggota koperasi. Nah, ketika Anda memutuskan bergabung ke dalam sebuah koperasi, maka ada hal-hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu harus ada kepentingan bersama. Jadi ketika kita bergabung dalam sebuah koperasi, lihat dulu koperasinya. Atau ketika kita akan mendirikan koperasi, harus dilihat dulu apakah ada kepentingan bersama yang akan diusahakan secara bersama-sama juga. Nah, yang kedua adalah apakah Anda ada kerelaan dan tanpa paksaan untuk bergabung dalam sebuah koperasi. Karena ketika Anda tidak ada kerelaan atau Anda sedikit dipaksa atau mungkin ada paksaan untuk bergabung koperasi, biasanya dari apa yang sudah terjadi, maka Anda pasti tidak akan aktif sebagai anggota koperasi. Jadi mungkin nama Anda ada dalam koperasi, tercantum sebagai anggota, tapi Anda tidak melakukan peran apa-apa untuk kemajuan di dalam sebuah koperasi. Yang selanjutnya adalah harus ada kesamaan tujuan. Jadi, kesamaan tujuan ini juga perlu dirumuskan supaya juga mudah bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jangan sampai nanti anggota A pengen B, anggota pengen B, misalkan pengen C, anggota C pengen D, dan seterusnya ya. Kayak saling kejar-kejaran ya, artinya tidak ada kesatuan, tidak ada pertemuan yang jelas apa sih yang ingin dicapai dalam koperasinya, sehingga akhirnya koperasi juga tidak berjalan secara maksimal karena tujuannya juga tidak jelas, ataupun mungkin tujuan yang dirumuskan yang diinginkan terlalu luas gitu kan, sehingga tidak sesuai dengan kemampuan yang ada dalam koperasinya. Hal yang lain adalah harus ada sikap keterbukaan, saling mengerti dan saling menghargai. Jadi ini penting juga ya, jangan sampai Anda ketika bergabung dalam sebuah koperasi Anda egois, kita ingin mementingkan diri sendiri. Maka kalau seperti itu, koperasi tidak akan jalan. Nah, dalam koperasi itu harus ada keterbukaan, saling mengerti dan saling menghargai. Sehingga nanti saling melengkapi untuk kemajuan bersama. Lalu apa kedudukan anggota dalam koperasi? Nah, ketika Anda bergabung dengan koperasi, maka Anda akan memiliki dua fungsi. Makanya yaitu kedudukannya anggota sebagai adalah dual identity, anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna jasa. Dengan prinsip identitas ganda tersebut menegaskan bahwa perlu adanya keselarasan antara partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi anggota sebagai pelanggan. Jika salah satu tidak dilaksanakan, maka jalannya kegiatan koperasi akan pincang atau akan kehilangan manfaatnya bagi anggota. Juga menunda keberhasilan koperasi. Nah, ini yang tadi saya katakan ini penting sekali ya. Jadi ketika Anda bergabung dalam sebuah koperasi, maka Anda memiliki dua peran yang sama-sama pentingnya, yaitu peran menjadi anggota dan peran sebagai pemilik perusahaan. Nah, kedua-dua hal ini itu harus berjalan seiring, seirama, sehingga keberhasilan koperasi itu akan mudah untuk dicapai. Tapi kalau Anda hanya mementingkan salah satunya saja, tidak mau memanfaatkan kedua-duanya,
tidak memerankan kedua-duanya, maka ini akan sulit bagi koperasi untuk bisa mencapai tujuannya. Misalkan Anda hanya berperan sebagai pengguna jasa. Nah, ini juga banyak terjadi di koperasi simpan pinjam. Pengennya sih pinjamnya aja kan itu, tapi tidak mau memodali koperasinya. Sehingga koperasi pun ya memang tidak bisa berjalan maksimal karena pengurus yang mengelola koperasi kerepotan untuk menyiapkan modal untuk memenuhi kebutuhan pinjaman para anggotanya. Sementara kontribusi modal dari anggota sangat terbatas. Atau mungkin dalam hal-hal lain. Anda hanya ingin berbelanja, tidak mau memodali, sehingga barang yang disiapkan oleh koperasi pun ya ala kadarnya, tidak selengkap. Akhirnya lama-lama Anda pun meninggalkan koperasinya karena mungkin barangnya tidak lengkap. Hal yang sama pun ketika kita hanya berfungsi sebagai pemilik saja, tapi Anda juga tidak menggunakan, maka mungkin Anda misalkan akan lebih banyak bicara. Itu kan ketika pada saat RAT, mungkin Anda akan banyak memodali sehingga Anda merasa modal Anda di koperasi sudah banyak, sehingga Anda ingin menguasai segalanya. Sehingga akhirnya kebersamaan itu juga tidak tercapai. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan dalam kita berkoperasi. Nah, apa-apa saja sih bentuk-bentuk partisipasi anggota itu? Yang pertama itu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, Anda fungsinya sebagai pemilik ya, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Anda harus mengambil keputusan apa yang akan dilakukan, bagaimana memodalinya, skala usahanya harus seperti apa. Nah, Anda yang memutuskan sendiri dalam berkoperasi. Karena walaupun Anda, saya sebagai anggota biasa, tidak bisa juga seperti itu. Karena ketika Anda sudah bergabung dalam koperasi, maka Anda itu adalah sebagai pemilik dari perusahaan koperasi. Anda harus ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah partisipasi dalam pengawasan jalannya kegiatan koperasi. Karena Anda sebagai pemilik, maka Anda harus aktif juga mengawasi jalannya koperasi. Apakah jalannya koperasi yang dilakukan oleh pengurus pengawas yang Anda berikan amanah itu, apakah sudah dijalankan dengan benar? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang diputuskan secara bersama-sama? Apakah masih dalam koridor yang telah ditetapkan? Lalu, Anda pun harus melakukan partisipasi dalam kontribusi modal. Ini juga penting ya, karena untuk mencapai tujuan, koperasi juga perlu mencapai skala usaha. Nah, untuk mencapai skala usaha, itu juga perlu modal. Walaupun memang koperasi itu bukan kumpulan modal, tapi modal juga penting untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Nah, bentuk partisipasi yang lainnya adalah Anda harus juga siap menanggung resiko. Ketika Anda menyetorkan modal ke koperasi, maka resiko yang dihadapi adalah ketika koperasi mengalami kegagalan, maka modal yang Anda setorkan ke koperasi dalam bentuk simpanan yang menentukan kepemilikan, itu menanggung resiko untuk menjadi jaminan ketika memang koperasi mengalami kegagalan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Tapi sebagai konsekuensi sebagai pemilik koperasi, maka Anda juga harus menanggung resiko. Nah, ini adalah keempat bentuk partisipasi ini adalah dalam kedudukan anggota sebagai pemilik. Nah, yang terakhir adalah partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan. Nah, partisipasi ini adalah dalam kedudukan Anda sebagai anggota koperasi. Pasar koperasi itu adalah anggota itu sendiri. Karena tadi ya, bahwa dalam mendirikan koperasi, dalam bergabung kepada koperasi adalah self-help kooperatif. Jadi menolong diri sendiri. Lalu apa prasyarat agar koperasi dapat mencapai tujuan? Nah, yang pertama itu, anggota menjadi pendukung kegiatan ekonomi perusahaan koperasi. Mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memberikan kontribusi modal, simpanan, dan turut menanggung risiko pelayanan dan bisnisnya. Yang kedua, anggota berperan serta aktif secara pribadi dalam mendirikan dan mengoperasionalkan perusahaan koperasi secara berkesinambungan. Mereka harus selalu siap menggunakan hak-haknya di dalam rapat anggota dan bekerja sebagai pengurus dan atau pengawas. Jadi Anda sebagai anggota juga harus aktif dalam ikut mengawasi dan ikut bekerja. Lalu yang ketiga adalah
anggota harus memanfaatkan fasilitas pendukung yang disediakan. Anggota harus memanfaatkan pelayanan barang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan koperasi. Ini juga penting. Jadi itu hal-hal yang perlu Anda pahami, perlu Anda perhatikan sebelum Anda menjadi anggota koperasi. Baik teman-teman, pada kesempatan video ini itu yang bisa saya sharingkan, dan mudah-mudahan koperasi bisa menjadi alternatif terbaik, bisa menjadi sosok guru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Maita. Masuk. Ase iputar door prize. Cepat Porhanger, lagi banyak di bawah katanya Porhanger, mau dikocok door prize. Pengurus kita lanjut. Kesiapan Siam do, udah? Oke.
hemat energi. Ayo tim door prize untuk siap di tempat. Waktu kita ini sekarang jam 15.30 ya, kita udah mundur 10 menit ini. Maka skor kami tarik, kita mulai lagi masuk ke acara yang berikutnya yaitu pembagian door prize. Lagi di luar, lagi di bawah foto Sarlen, ayo. 6 ya, 6 ya. Cepat lagi di bawah sekjem, cepat lagi di bawah sekjem. Nanti gak dapat Pak, cepat duduk. Cek lagi ya Bang, ya. Pintu sudah ditutup ya? Kita Aturannya sarupa, neta sodesan itu ulang. Kita door prize lagi untuk 6 ya. 6. Kedua, terakhir ada lagi nanti sore. Untuk 6 orang. Kami undang Bapak Berdi Karim Sinaga untuk mengambil kocokan. Mari Pak. Mengambil 2 kocokan, 2 nomor. Ini untuk 6 ya. Ini lagi sedikit nih di sini ya. Kedua, Bapak Minsen, silakan Pak ke depan untuk mengambil kocokan 2. Ambil botol 2. Dibuka nanti ya. Oke. Hah? 40845. Ketiga, Bapak Situaja Berkat untuk mengambil 2. Bapak Situaja Berkat Purba untuk mengambil 2 nomor juga. Ada yang pesan nomor, udah ada yang pesan nomor. Ayo masuk semuanya, kita masuk ke door prize. 2 Bang. Oke. 6 ya Yan. Buka bot 1. Dicek ya Pak Freddy, nomor siapa? Siap-siap semua. Lihat di HP, di grup Hobas. Nomor belakangnya 120. Siapa 120? Juliaman tidak ada. Lewat. $84. Lewat. Ambil lagi 2. Dua ya. Siap-siap cek nomornya di grup. 29. Benar nggak? Benar. Oh, harus dicek. Oh. Dapat door prize, dapat baju, hebat. Dapat amplop. Dapat amplop. Satu lagi. 86. Hermatilas Purba. Belum, tutup. Hitung. 3 kali. Cabut lagi lewat.
Satu lagi, cabutan dari Bapak Berdi Karim. 146. Lewat. Bisa diwakili bapaknya. Nggak boleh diambil bapaknya. Ayo. Cabut lagi. Warna biru. Mungkin ini ada di antara sini untuk warna biru. Nomor 37. Nggak Aci dipanggil. 5. Nggak ada. Batal? Oh, batal. Nggak boleh diwakilkan suami. Ini warna hijau. Mungkin ada yang beruntung di sini, warna hijau. Sembilan puluh. Pulang, pulang tadi pulang. Habis makan pulang. Yang putih sekarang. Oh, Pak Saragih katanya. Kita cek. Banyak Saragih di sini kan? 108. Pak Saragih betul. Pak Saragih. Mana Ecu? Nggak ada pulang dia pulang. Ada pulang. Ecu pulang. Putih lagi. Mudah-mudahan ini ada. 53. Ya, habis makan tadi udah pulang. Ada tadi udah pulang. Masih kuat berdiri, nggak apa-apa. $143. Istrinya ada. Coba ganti dulu ya Pak ya. $63. Tadi ada. Enggak. Nomor kecil 5. Ya, ada. Nomor 5 ada. Periode terakhir 148. Cabut lagi. $142. Cipayung. Baru 2 ya?
22. Pulang ya. Nomor berapa, Pak? Seratusan lagi, 114. Ada. Anton Hasaragi, ada. Oke. Motor udah. Ya, Bang, ini dulu ya. 153. Ada. Sinaga, oke. 47. Ada. Oh, ada. Oke, satu lagi ya. Terima kasih, Bang. Udah. Iya itu. Ya. Mudah-mudahan ada yang di sini. Nomor besar 147. Di bawah. 1. Suaminya ada. Kelamaan coffee breaknya. $28. Ada. Akhirnya dapat. Iya. Nama-nama Oke. yang udah dipanggil 6 orang silakan yang ke telah depan. terpilih tadi boleh ke depan. Anton, Eva, Yanti Purba, Leo, Saud ya. Sekjem. Hampir lupa. Dokumentasi. Lebih besar hadiahnya ya, lebih besar hadiahnya. Ya, jadi terima kasih, pembagian door prize sudah berlangsung baik. Kepada kita yang belum menerima, masih ada lagi door prize yang ketiga nanti di jam 5.25. Jadi tetap bertahan dan tetap setia. Sekarang kita lanjutkan acaranya untuk undian anggota TWT, undian anggota tepat waktu, tepat jumlah. Mungkin nanti lebih bisa di pengurus terangkan apa tepat waktu, tepat jumlah ini. Terima kasih. Ya, ini spesial TWT, tepat waktu, tepat jumlah. Lebih spesifik kami undang Pak Manajer untuk menjelaskan. Ya, jadi Bandita Unon kita bikin TW tepat waktu, tepat jumlah untuk simpanan dan pinjaman. Untuk menyimpan kita dihimbau supaya secara rutin melakukan simpanan per bulan. Nah, jadi di situ kita ingat terus CU Hobas bahwa kita punya Credit Union, ya kita melakukan pembayaran simpanan iuran wajib per bulan. Untuk tahun ini yang kita masukkan yang masuk undian adalah yang telah menjadi anggota lebih dari setahun. Jadi yang baru masuk 2023 enggak kita masukkan, mungkin mereka gilirannya di tahun depan. Jadi setiap bulan kita bayar, kita dapat 1 poin.
Ya, jadi maksimum satu orang mempunyai poin 12 kalau dia tiap bulan nyetor. Kalau bapak ibu nyetor satu kali awal tahun cuma 1 poinnya. Nyetor 600 poinnya cuma 1. Ada yang nyetor 2 kali poinnya cuma 2. Nah, jadi kalau setiap kita nyetor dapat 1 poin. Jadi setiap di kotak itu nanti bapak ibu-ibu yang 12 poin, berarti namanya ada 12 di situ. Ada yang 1 poin, berarti namanya cuma 1. Kemungkinan besar yang menang ya tentu yang 12 kan gitu menurut hitung-hitungan kita. Nah itu pinjaman juga begitu. Pinjaman juga kalau kita minjam bayar per bulannya rutin, setiap pas 1 bulan 1 poin. Bulan depan bapak ibu nunggak, di bulan ketiga bayar 2 bulan, itu hanya dapat 1 poin walaupun bayar 2 bulan. Nah gitu, jadi mungkin gak sampai 12. Kalau kita sering bolong-bolong mungkin gak sampai 12 poin kita. Itulah yang menjadi yang kita undi sekarang. Ya. Jadi ya jangan bilang oh saya paling rajin, enggak, ini nasi undian nih, nasi-nasiban siapa yang paling dapat kan gitu kan. Nah, iya pasti jangan ada ya poin jalan ini ya, gitu. Jadi kita ikuti aja bagaimana apanya supaya kita punya gairah untuk menyimpan dan membayar. Nah, sekarang kita panggilkan anggota saksi. Nanti ada anggota yang bisa jadi saksi. Siapa mau jadi saksi? Ya, jangan kita sebutin namanya kan orang nggak tahu. Dan misalnya kita punya 12 poin, kita kocok sekarang dapat nama kita, berikutnya dapat kita lagi, bukan nggak dapat lagi ya, cuma 1 kali dapat ya. Iya, gitu. Iya karena iya nggak ikut, nggak ikut, iya. Door prize ikut, tapi kalau di sini enggak ya. Iya, ini nggak masuk, pengurus, pengawas, dan manajemen nggak ada. Iya. Pengurus kan juga anggota. Ya, siapa yang menjadi volunteer, menjadi saksi? Jangan nanti 3. Hah? Langsung ambil 3 saja. Enggak ada orangnya dapat juga ya? Iya. Satu aja ngambilnya. Nah, cuma 3 ini. Ini simpanan wajib. Diwakilkan gitu. Banyak ini. Nama. Kalau ini nama. Ramos. Nggak hadir. Ramos ya. Pertama. Berikutnya. Dakdikduk Pak Saragi jadinya. Banyak saingan. J. Cipayung, Cibubur, Cililitan dong Pak, ambil Pak. Nah, ini Cililitan mudah-mudahan. Saragi. N. Edi Jansen. Itu untuk iuran wajib. Wajib. Ya, jadi selamat buat mereka yang membayar
50.000 per bulannya, ya. Ini untuk pinjaman. Ini sedikit. Saragih lagi nih. Iya, tapi tepat waktu. Gitu. Hanya 2. Apa perlu diundi yang yang nunggak? Hanya 2 ini ya, hanya 2. Soalnya Ini sedikit. 2 ya. Ini 2 ya, 2 orang. 2 orang. Nah, gitu dong. Menabung dan meminjam. Santiana Sipayung. Santiana Sipayung. Satu lagi. Karena ini memang sedikit. Satu lagi ya. Hanya 2. Saragih. R. Bener kayaknya. Ecui. Nerajina ada potong. Terima kasih buat Tegenup. Ya, untuk Ibu Santiana silakan ke depan. Ada hadiahnya. Maju ke depan. Hanya 1 ya, berarti yang hadir. Kasih aja langsung. Difoto. Foto. Sini dulu foto. Sini. Difoto. Sinian. Barangnya, hadiahnya ditunjukin. Beda, ini paket produk Warung Ini orang Tomanta, rajin silahkan ini. mampir. Tepat waktu. Ya, jadi terima kasih kita sudah disegarkan ya dengan pembagian door prize, undian anggota TWT. Yang berikutnya kita akan masukin pertanyaan dan tanggapan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan rencana kerja pengurus dan laporan pertanggungjawaban pengawas dan rencana anggaran pengawas 2024. Jadi nanti kita bikin 2 sesi. Saat ini waktu yang diberikan di sini 30 menit. 30 menit untuk poin yang kami sampaikan tadi. Berarti nanti kita di 4.20 kita selesai. Kita buat aja 2 termin. Jadi kita pakai kesempatan ini, tadi banyak di bawah ya, jenis-jenis simpanan apa kalau memang kurang jelas, terutama kita kaum inang kurang jelas. Disinilah waktunya kita bertanya. Baru yang kedua tadi mengenai keanggotaan lebih dominan Bapak daripada inang. Kenapa? Kan, jadi inang juga mungkin kurang sosialisasi kepada kita inang. Baru tadi kalau Taya dapat tadi juga itu biar bisa kita pertajam bahwa untuk pinjaman juga sudah diasuransikan supaya kita tidak khawatir meminjam. Ya, untuk pinjaman juga sudah diasuransikan untuk kita tidak khawatir meminjam, kalau macet sudah ada yang menjamin, tapi tetap dengan disiplin. Kita pakailah waktu ini untuk bisa bertanya dan memberikan tanggapan juga untuk kemajuan CU Hobas, tanggapan Go 1000 anggota. Kita kasih masukan kita gimana kita mencapai Go 1000 anggota, karena keanggotaan ini menjamin juga operasional Hobas bisa berjalan dengan baik tanpa memperkecil SHU, kan turun SHU kita tahun ini juga, jadi SHU tetap meningkat. Terima kasih. 2 termin yang pertama silahkan tangannya diangkat Bapak Inang, pemuda, catat dah Jem. Oke, iya yang pertama Bapak Raliansen, maaf Igorani Hanami Besan, Bapak Raliansen Saragi. Yang kedua Boto kami dari Cikarang. Ayo kita Inang, Napatoluhon. Oke silakan Bapak Kahasitu Wajah Berkat Purba. Ada lagi apa Onma Parlobe. Yang keempat Boto Irwan Purba ya. Oke, iya Nasyamna 2 Mak. Oke, makasih.
Keris Saragi. Di sini aja. John Marsahab, John. Sini, Pak. Nggak perlu ya, Pak Raliansen. Ya, baik, terima kasih. Shalom. Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat pada keluarga besar Hobas yang sejak berdirinya sampai sekarang bisa melaksanakan rapat anggota secara rutin. Tidak semua koperasi bisa melaksanakan rapat anggota secara rutin, tapi koperasi kita ini dari awal konsisten bisa melakukan rapat anggota. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus, pengawas maupun manajemen atau pengelola yang telah memberikan laporan pertanggungjawabannya sehingga sedikit banyak anggota mengetahui perkembangan daripada koperasi kita ini. Saya tidak bertanya dari laporan ataupun program, tetapi saya ingin mungkin memberikan sumbang saran. Yang pertama mengenai Go 1000. Dari awal kita menyadari pentingnya jumlah anggota. Sejak berdiri itu sudah kita tekankan. Karena di koperasi anggota adalah modal, bukan uang yang jadi modal, tapi anggota. Go 1000 ini apakah akan kita capai tahun 2030 atau kita capai dalam tahun ini? Tentu dalam laporan kami melihat sudah dilakukan berbagai cara sosialisasi. Lalu kenapa anggota kita boleh dikatakan stagnan? Sudah 8 tahun berdiri. Tentu ini perlu evaluasi yang lebih mendalam. Kalau sudah dilakukan sosialisasi, jangan-jangan materi sosialisasinya nggak pas. Atau orang yang melakukan sosialisasinya nggak pas. Karena yang namanya melakukan sosialisasi itu tidak semua orang bisa. Mungkin dia paham, tapi cara menyampaikannya kurang pas. Pada saat sosialisasi, pesertanya bisa tidur. Begitu selesai sosialisasi, yang mendaftar hanya berapa persen, atau bahkan tidak ada yang mendaftar. Oleh karena itu mungkin ke depan perlu dievaluasi. Kalau kita sosialisasi, siapa yang harus kita kirim untuk melakukan sosialisasi? Itu satu. Lalu apa materi sosialisasi yang perlu disampaikan? Karena beda sosialisasi itu kalau mereka belum jadi anggota, beda sekali dengan pendidikan kalau mereka sudah jadi anggota. Dalam CU, apapun motivasinya itu kita terima. Tetapi begitu masuk CU, maka kewajiban dari pengurus untuk merubah motivasi tersebut. Itu kalau di CU. Kalau saya masuk CU, motivasi saya untuk meminjam, nggak apa-apa. Tapi begitu saya masuk CU, pengurus harus mampu merubah motivasi saya, bukan hanya sekedar meminjam. Itu kalau CU. Nah, jadi kadang-kadang materinya itu nggak pas, sehingga saya tidak tahu udah berapa kali sosialisasi, dari jumlah peserta sosialisasi berapa persen yang masuk. Ini mohon pada pengurus supaya benar-benar dievaluasi, supaya jangan capek melakukan evaluasi tapi tidak ada pertambahan anggota. Lalu yang kedua, kita juga harus belajar dari koperasi lain, kenapa mereka bisa jumlah anggotanya besar. Saya secara pribadi dan sebagai anggota, saya tidak keberatan apabila pengurus dan pengawas bila perlu pergi ke Kalimantan atau ke NTT sana, ketemu dengan koperasi besar di sana. Belajar, kenapa bisa mereka. Contohnya misalnya di Kalimantan Barat, koperasi Kelingkumang, itu lahir di pedalaman. Benar-benar di pedalaman. Mungkin lebih pedalaman dari kampung saya di Sinaman sana.
Setelah mereka besar mulai baru masuk kota. Sekarang asetnya triliunan. Mereka punya Institut Teknologi Kelingkumang. Mereka punya SMK yang namanya SMK Kelingkumang. Mereka juga punya perusahaan Kelingkumang. Mereka juga punya yang disebut dengan Kelingkumang Mart. Jadi perlu juga kita untuk melihat koperasi-koperasi lain sesama CU, kenapa bisa besar? Tidak masalah, Hobas akan membiayai untuk studi banding, sehingga pulang dari sana kita harapkan timbul kreativitas baru, timbul inovasi-inovasi yang baru. Karena apapun ceritanya, sama dengan kita di seluruh CU, inovasi sangat dibutuhkan. Tanpa inovasi kita tidak akan berkembang. Nah itu, lalu yang berikutnya adalah mengenai, tadi saya di bawah ngobrol-ngobrol, ada keluhan. Kalau nanti yang menyampaikan keluhan itu bicara, saya sangat bangga. Keluhannya apa? Minjam di Hobas itu aduh jelimet banget. Padahal uangnya banyak. Saya juga nggak tahu apa benar seperti itu. Tapi apabila itu benar, ayo kita evaluasi. Kalau misalnya simpanan si A sebagai anggota ada 10 juta di koperasi, baik itu simpanan saham maupun simpanan yang lain. Kalau dia minjam 10 juta sampai 15 juta, bila perlu cukup hanya tanda tangan bahwa seluruh simpanannya adalah menjadi tanggungan dari pinjamannya. Selesai sudah, cair. Jangan terlalu jelimet. Zaman sekarang ini semakin menjelimet, orang akan semakin menjauh. Nah jadi tidak disamaratakan. Kalau dia hanya misalnya simpanannya 5 juta, dia mau pinjam 3 juta kok perlu dipersulit? Nah ini penting. Ayo dipinjol aja, mungkin tidak seperti itu jelimetnya. Kenapa kita bikin yang lebih yang susah? Itu tadi yang saya dengar. Apalagi, di KUR itu kan lebih rendah daripada di Hobas. Saya bilang, ya, tapi ingat, KUR itu ada subsidi dari pemerintah. Di Hobas tidak ada subsidi. Dan jasanya kalau dia KUR lewat bank, maka semuanya itu masuk ke pemilik modal. Kalau ini kan masih kembali kepada si peminjam sebagian. Kalau dihitung-hitung mungkin tidak terlalu besar lah selisihnya. Nah ini yang perlu disosialisasikan. Saya mengatakan bahwa KUR itu adalah musuh bebuyutan dari CU. Dan saya menyaksikan pada saat saya di Kalimantan Barat, ada salah satu anggota yang mau minjam 300 juta. Ternyata ada orang bank yang melihat-lihat di samping, langsung digoda, tidak usah pakai sini, ayo ke bank saya. Apa memang hebat banknya? Enggak, karena itu adalah program pemerintah yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau di CU siapa yang subsidi? Hanya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini perlu kita berikan kesadaran kepada anggota. Lalu juga tadi saya sempat ngobrol, ini pergantian pengurus dan pengawas. Jujur timnya katanya kewalahan untuk mencari calon-calon pengurus yang baru. Kenapa? Banyak yang gak bersedia. Gak ada yang bersedia, bukan banyak. Gak ada yang bersedia, terutama untuk pengurus. Saya sebagai yang terlibat dari awal merasa miris sekali. Kenapa ini terjadi di koperasi kita ini? Ini gejala yang sangat-sangat tidak baik. Ada apa ini? Nah ini tolong menjadi perhatian bagi pengurus juga ke depan maupun pengawas. Bila perlu semakin banyak yang bersedia, semakin banyak yang bisa kita seleksi, dan itu semakin bagus untuk koperasi kita ini. Saya kira itu aja yang perlu kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera dan shalom untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Besan. Sekarang yang penanya kedua adalah Boto Kris Saragi Cikarang. Waktu, tempat, silakan Boto. Mohon maaf ada yang ketinggalan, kalau nggak saya sampaikan saya merasa berdosa. Beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan Pak Robi Tulus, yang kita sama-sama tahu beliau itu adalah kader CU internasional, dan pada saat pendirian CU Hobas ini beliau hadir di sini.
beliau menyampaikan salam buat pengurus, pengawas, dan segenap anggota CU dengan harapan lebih cepat lagi berkembang, lebih bagus, dan itu bukan hanya untuk kemuliaan di anggota, tapi juga untuk kemuliaan di gereja, karena beliau menyaksikan pembentukan CU Hobas ini adalah juga di gereja. Terima kasih, salam sekali lagi dari beliau. Iya, terima kasih. Kalau besan ketemu, salam juga dari anggota Hobas semuanya ke Bapak Romi Tulus. Silakan Boto Cikarang. Ya, terima kasih buat pengurus semuanya. Horas. Ya, jadi Anami Christian Saragi, Pak Cikarang. Sebenarnya untuk sukun-sukun pertanyaan kami hanya gambaran seperti ini. Kalau secara pribadi, kami sangat bersyukur bisa bergabung di CU Hobas ini, karena nilai plusnya sudah kami dapatkan juga. Yang kedua, ada yang bertanya, mungkin dari Pak Cikarang lah, kalau misalnya dia nabung nih, mungkin ada yang tabungan harian, ada tabungan wajib, ada mungkin tabungan yang harian. Terus kalau misalnya hariannya mungkin bisa di atas tabungan wajib lah. Kemudian kalau misalnya dia ada berkeinginan mau narik dana, kalau nabung kan bisa pakai online juga bisa. Kalau mau tarik dana ini, dana pribadi dia yang ada di tabungan itu contoh, bisakah dengan online gitu atau tidak? Terima kasih. Aida Sa. Ya, terima kasih Boto. Yang ketiga, KH Situaja Berkat Purba. Silakan KH. Terima kasih. Aku jadi menyambung saya daripada seni Raliansen. Kalau nggak salah program Ghost 1000 itu sudah, ini adalah tahun ketiga. Tahun pertama kita cuma dapat 3, tahun lalu 38. Berikutnya berapa? Berarti program ini kurang jalan atau tidak jalan. Demi pada selain memang anggota do aset. Bagaimana sih caranya kita sosialisasi? Anggota mengidah, nadong sonari pe itu masih kurang. Saya pernah tanyakan flyer, apakah ada flyer? Adong, tapi Dupkosi Udidah cuma hitam putih. Apa enggak bisa Hobas mencetak yang berwarna, yang lebih keren sedikit lah, yang bagus. Dan di dalam flyer itu ada semuanya. Apa itu Hobas, misi dan visinya, dan bagaimana usahanya, dan seterusnya, termasuk testimoni singkat dari orang-orang yang sudah berhasil menggunakan jasa Hobas ini. Terus dilampirkan juga di situ formulir. Formulirnya itu juga dikasih identitas lah siapa yang menyebarkan. Saya kira mengingun gencar dosonai. Jadi setiap minggu, misalnya kalau di gereja ini selalu ada di situ. Jadi orang akan tertanam di dalam pikirannya, saya harus masuk Hobas. Kedua, Anggo memang target tahu gereja-gereja, jemaat-jemaat utamanya GKPS. Kenapa enggak tugaskan atau buat misalnya semacam pengumuman, siapa mau berjalan keluar kemana, 2-3 orang akan kami bekali dengan fasilitas ini untuk marketing. Katakanlah misalnya ada 3 atau 5 orang satu tim berangkat ke gereja mana, di mana ada orang Simalungun yang memang itu tujuannya mau dijangkau. Sebenarnya bukan orang Simalungun aja ya, semua. Mereka pergi ke sana, katakan tiap minggu atau dalam sebulan berapa kali, dan kasih insentif. Katakanlah misalnya dari satu orang itu, satu orang anggota baru dapat kasih berapa. Ini akan merangsang anggota mendapat anggota, member get member. Itu penting sekali, dan biasa itu merangsang anggota untuk semua aktif. Jadi jangan didiam-diamkan. Misalnya hanya beberapa orang aja. Umumkan di situ siapa yang mau pemasaran Hobas. Berangkat mereka, bikin tim, jalan. Jadi semakin banyak.
semakin cepat tercapai target yang 1.000 orang itu. Kalau menurut saya sih 1 tahun kalau bisa sih sebenarnya bisa 1.000 ya, kalau kita jalan. Ini yang penting. Terus ada lagi yang saya mau tambahkan mengenai testimoni. Saya kira orang-orang yang sudah berhasil itu dapat kalian wawancarai, foto usahanya, kemudian dirangkum dengan suatu cerita yang sangat bagus. Masukkan dalam website kalian, tapi belum ada kan? Website kalian. Kalau memang belum ada, bikin segera mungkin. Banyak di sini yang sudah bisa bikin HTML. Kenapa tidak? Langsung susah, nggak susah. Anak-anak muda sekarang udah bisa bikin website. Bikin di sana dan tag ke semua anggota. Jadi ketika mereka login di Facebook itu muncul di halaman dia, orang juga bisa melihat, oh itu apa Hobas. Itu cara kedua untuk sosialisasi lebih cepat, lebih intensif lagi, tidak berbayar itu. Tapi langsung segera meluas. Kemudian mengenai evaluasi pengawas pun di sini saya lihat tidak ada menyangkut mengenai keanggotaan. Harusnya ada juga saran-saran di situ. Keanggotaan yang lambat, apa saran dari tim pengawas untuk mempercepat penambahan anggota. Terus yang ketiga, saya tidak tahu kalau di sini mengenai kepengurusan. Tapi di tempat lain ada. Kenapa tidak boleh yang sudah pensiun menjadi pengurus? Pensiun di tempat lain. Kalau di tempat kami, di kantor kami, justru pengurus koperasi itu adalah pensiunan supaya mereka bisa full time melakukan pekerjaan di koperasi itu. Terakhir, ini si Cundo. Saya melihat aplikasi si Cundo ini masih kurang informatif sekali. Memang ini bukan tanggung jawab kalian, tapi bisa disampaikan ke Kopdit. Di sini ada namanya menu mutasi saldo. Kalau kita isi bulan, isi tahun, kalau tidak ada transaksi tidak muncul, betul. Tapi kan kita tidak tahu atau sudah lupa transaksi kita bulan berapa. Kita di sini juga tidak ada fasilitas range waktu, misalnya dari Januari sampai Desember. Dan juga tidak bisa misalnya memilih beberapa bulan. Usulkanlah supaya ini lebih fleksibel lagi. Kedua, di aplikasi ini kalau bisa sebenarnya setiap anggota bisa mengecek iurannya. Berapa bulan sudah dia mengiur. Di sini kalau kita tidak tahu kapan kita terakhir mengiur, gak bisa keluar. Nah, jadi tolong dirapikan aplikasi ini. Ini sangat sederhana menurut saya aplikasinya. Bisa disempurnakan, bisa dibetulkan, tidak susah. Jadi udah itu aja lah dari saya. Terima kasih. Masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi sulit. Gak bisa berkembang di sini. Ya, terima kasih untuk KH Situwoja Berkat. Jadi si Irwan udah keluar, dia berarti dia canda tadi pulang. Tolu mah penanya, nanti kita buka termin yang kedua. Jadi ini dipersilakanlah untuk ada tadi untuk pengurus ya. Kalau dari Besan Raliansen Saragi ada masukan-masukan, silakan juga ditanggapi. Dari Bapak Christian Saragi, bangga dengan Hobas. Tetapi dia ada satu pertanyaan, bagaimana mau narik dana dari tabungan secara online, baru KH Situwoja Berkat, bagaimana program Ghost 1000 kita ya, pasang flyer, testimoni tolong bisa ditanggapin, baru adanya tim marketing, satu tim, jadi bukan satu orang yang jalan, baru yang berikutnya testimoni yang berhasil bisa dibuat di website, baru untuk pengawas sarannya bagaimana untuk anggota yang terlambat, mungkin dalam hal anggota lambat pertambahan kali ya, sepertinya.
Baru yang untuk pensiun tidak bisa jadi pengurus, nah ini peraturannya bisa disampaikan. Sikundo untuk lebih fleksibel lagi. Oke, jadi tadi ada dari Besan Raliansen, bisa digarisbawahin ya. Untuk penambahan anggota tadi mungkin materi tidak pas dalam sosialisasi karena sudah 8 tahun, atau orang yang tidak pas. Ya, jadi bisa dievaluasi waktu kami berikan buat pengurus. Ya, terima kasih Bani Nado bertanya, yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, bisa dibantu teman-teman pengurus dan manajer. Saya coba menjelaskan sedikit tentang pertanyaan atau saran daripada Bapak Raliansen Saragi. Go 1000, anggota adalah modal. Kita mengaminin itu anggota adalah modal. Tapi kenapa tidak berkembang? Di situ sebenarnya masalahnya. Apakah materinya kurang bagus? Apakah orang yang menyampaikan tidak bagus? Apakah waktunya tidak bagus, pas menyampaikan tidak bagus sehingga orang tidak tertarik? Memang ada di sini saling keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai fasilitas, sampai mimik pun dihitung-hitung di situ. Ada mempengaruhi juga. Bagaimana orang kalau kita menyampaikan materi itu, haruskah berapi-api, haruskah segar, haruskah begini, atraktif, itu dibuktikan dengan jam terbang. Mungkin kita udah 8 tahun mengadakan, membina inilah ya, membina CU kita ini. Kita masih banyak belajar. Banyak belajarnya, banyak kendala. Kita kadang ke jemaat lain, mereka kurang antusias. Kenapa tidak antusias? Ya memang materi kita pun, kita diberikan materi oleh Puskopdit pun kebanyakan kadang-kadang. Kita nggak sanggup. Bagaimana menganalisa ini? Padahal yang dibutuhkan yang ringan-ringan sebenarnya. Kita nggak bisa menyimpulkan itu bagaimana supaya sampai ke situ kepada anggota. Untuk pengurus itu sebenarnya dibutuhkan ada sertifikatnya. Kita nggak punya itu. Kenapa tidak punya? Keterbatasan dana. Karena untuk mengambil sertifikat pengurus atau manajer aja, itu ada sertifikat, lembaga sertifikat profesi. Kita harus dapat itu untuk bisa memberikan pendidikan kepada anggota itu supaya lebih mengena gitu. Itu kita nggak dapat. Tapi dengan keterbatasan apapun yang ada kita dapat dari Puskopdit atau dari CU-CU yang lain, walau yang di bawah Puskopdit, kita selalu komunikasi ke situ. Bagaimana sebenarnya mengolah ini supaya kita lebih diterima oleh masyarakat. Kita coba internal aja kita agak susah kadang-kadang. Mau mengadakan pendidikan kepada anggota untuk pendidikan dasar aja, saya setengah mati. Udah dibuat undangan, tidak datang. Udah kita buat agak ditakut-takutin, itu pun tidak takut. Dibuat berbagai cara kita buat, hampir setiap tahun kita buat. Udah disosialisasikan, di Japri pun. Ataukah memang mereka ini kurang paham itu apa artinya saling membantu? Karena di dalam ini kan ada tugas mulia di sini. Saling membantu untuk keluar anggota kita lebih sejahtera. Jadi memang kepedulian di sini. Saya agak bergabung ke Puskopdit lain agak-agak hebat memang. Di GKPS atau apa gitu ya, kurang menerima gitu CU ini. Masuk kita saya kan komunikasi sama pengantar jemaat gereja-gereja lain. Saya sering saya WA. Tolong kasih kami kesempatan untuk ini. Jika pun tidak bisa kami untuk ada acara-acara khusus dengan bertemu 10-20 orang, jika pun kami tidak bisa, ya di rumah kamu bisa, kita datang, kumpulkan, kita datang. Itu pun mereka tidak terima. Tapi kita udah usahakan terus. Beberapa jemaat-jemaat lain pun komunikasi ya terus. Jadi memang mencapai Go 1000 ini
agak berat. Tapi walaupun berat kita harus berusaha. Maka kita buatlah studi banding ke gereja-gereja CU-CU lain. Hobas sendiri udah ikut di komunitas primer sekunder gitu ya, kita ada juga buat komunitas kecil di situ antar primer ke CU Brigade Gratia BG, CU BG sama CU BKS yang difasilitasi oleh Pak Ali Bata. Ya kita ini di situ saling memberi masukan di mana evaluasi di situ dan dibimbing oleh Pak Ali Bata. Maka dari pertemuan-pertemuan di situ sistem Hobas ini udah lebih baik, jauh lebih baik dari awal-awalnya. Kenapa? Sistem kita udah ada sekarang MO keuangan, MO kredit, MO SDM, udah ada semua itu. Sama sampai ke sebelum tahun lalu, analisa pers kita yang selama ini nggak untuk menilai kesehatan daripada CU ini, kita masih mengadopsi dari pemerintah, itu sekarang kurang kita pakai, jadi yang kita pakai dan analisa pers yang diberikan oleh CU pada umumnya, CU internasional lah ya, dari lewat Pak Ali Bata. Dia udah beberapa kali memberikan motivasi ke kita bagaimana sebenarnya mengelola CU ini. Dia selalu titipkan pengurus itu harus bisa menjadi nahoda katanya. Kalau anggota itu biasanya jadi penumpang, datang duduk diam. Sampai sebegitunya kita diajari bagaimana supaya anggota itu tenang, nyaman. Itu sebenarnya yang kita lakukan, cuma banyaklah masalahnya kan begitu. Itulah ke situ tentang belajar ke koperasi lain kita udah lakukan dan akan belajar lagi ke CU Asisi ya. Nanti kita akan belajar ke CU Asisi yang udah lebih besar, yang udah 3.000 anggota. Nanti kita akan belajar ke Bapak Wahyu. Baru pinjaman, keluhan pinjaman ngejelimet. Memang ada beberapa orang bilang ngejelimet, tapi ya aturan kan harus kita jalankan juga. Tapi sekarang pinjaman kita udah, kalau di bawah simpanan udah tanpa nggak lama-lama, karena di bawah pinjaman manajer aja udah bisa langsung ACC langsung kasih tanpa melalui pengurus. Apalagi yang di bawah 5 juta tanpa melalui pengurus juga langsung kasih aja. Dan lebih enaknya lagi karena ada WA ini, kita udah buatkan grup, udah langsung hitungan jam, hitungan nggak sampai 1 hari udah ACC gitu. Pinjaman nggak tahu ada nggak yang ditolak di bawah 5 juta atau di bawah simpanan. Saya kira nggak ada ya. Kalau pinjamannya ditolak nggak ada. KUR lebih rendah dari Hobas. Itu memang KUR 6% kan kita agak kurang mampu. Tapi bagaimanapun saya nggak pernah bilang KUR itu lebih murah. Hobas CU itu lebih murah sebenarnya. Kenapa? Kenapa lebih murah? Kan itu milik kita. Milik kita pinjam sendiri kok, sesuai. Kalau memang tanpa bunga pun, kalau memang membantu, kita akan kasih, kan begitu. Arahnya kita ke sana, harus lebih murah dari KUR. Di CU-CU lain bisa lebih murah, yang besar-besar ya, tapi dibatasi. Di bawah 5 juta gitu, nggak boleh besar-besar. Kalau yang produktif, kita lihat itu produktif sekali, bisa kita kasih kurasa lebih murah ini. Karena kalau bunganya mereka 6%, kita 5%, dia lagi mendapat lagi SHU dari pinjaman, mana lebih murah kan? Sama-sama 6% aja. Si anggota CU mendapat lagi yang meminjam dari SHU pinjaman itu. Kurasa lebih murah kita kan? Nggak mungkin lebih murah KUR. Jadi tujuan kita bagaimana untuk mensejahterakan anggota, itu dulu. Kalau tidak sejahtera anggota, nggak usah kita buat CU ini. Itulah motivasi saya yang paling utama.
Baru pergantian pengurus pengawas tidak ada yang bersedia, ini masalah besar kita. Saya kan udah masuk di panitia gitu ya, panitia pemilihan, mereka juga udah kesusahan, sampai saya cari sumber-sumber dari mana-mana gitu, supaya bisa tertarik anggota itu. Saya belajar ke sewa apa yang di apa itu Pasar Minggu, sewa yang besar itu, Sehati, dia kasih pengumuman, saya adopsi langsung ke CU kita. Harus pendidikan, nanti yang enggak pendidikan pun boleh menjadi pengurus, asal dikasih, asal mau dididik. Kita siapkan, kita didik dulu, baru jadi pengurus. Itu pun tidak ada yang mau. Laporan dari panitia ya, tidak ada yang mau. Dari bulan, kalau enggak bulan 10, bulan 11 kemarin kita udah share pengumumannya, enggak ada. Maka dari itu, atas inisiatif dari Pak Naldi, ayolah kita buat lagi tambahan pengurus ini. Karena kenapa kita kesusahan untuk regenerasi, ditambahlah pengurus ini menjadi ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara, menjadi ada lagi anggota pengurus menjadi 7, tambah 2 lagi. Karena memang yang lain nggak jadi pengurus, udah jadi anggota aja lah gitu, supaya menampung agar regenerasi 4 tahun ke depan. Dan kita cari calon-calon yang muda. Itulah kita usulkan ke panitia. Mereka nyambut seperti itu. Ya udahlah, daripada tidak ada ya kita cari jalan yang lain. Begitu. Tentang Robi Tulus, saya begitu dari awal kan, dulu CU kita ada dulu pertama Pak, udah ada di sini dulu CU kita Hatironggan apa namanya, Harwando. Berjalan itu di gereja ini Harwando, anggotanya 20, selama 2 atau 3 tahun itu nggak jalan. Padahal udah ada yang minjam, uangnya pun tak kembali. Lama-lama kita ambillah Harwando itu yang 20 orang itu, masuklah kita buat CU Hobas. Dengan catatan di sinilah dulu, saya ingat dulu, dipanggil Pak Raliansen, Pak Robi Tulus untuk memotivasi orang gereja ini. Memotivasi kita semua supaya bisa dan peduli akan ekonomi komunitas. Untuk kita semua, bagaimana kita supaya bisa meningkat ekonominya, bagaimana kita bisa saling peduli. Itulah yang diucapkan oleh Robi Tulus di sini. Dikasih motivasi ke kita semua agar lebih peduli dengan sesama. Padahal dia udah tua, dia masih bersemangat. Salutnya di situ, semua yang datang menjadi anggota Hobas. Saat itu sekitar 70 orang. Dalam hati saya, kenapa bisa seperti itu ya? Bagaimana kalau kami undang lagi ke gereja lain? Gitu. Bagaimana kalau kami undang lagi ke gereja lain? Itulah yang saya minta ke para perhanger-perhanger gereja lain. Enggak pernah dapat saya. Kalau memang mereka menyiapkan 70 orang atau 50 orang aja, kita datangkan Robi Tulus lagi, Robi Tulus kedua, ketiga. Itulah rencana saya, enggak pernah berhasil. Dari CU, kalau bisa dibantu mantan perhanger di sini dari CU, bagaimana melobi mereka? Kan saya berterima kasih kita berikan. Nanti kita ambil Robi Tulus kedua, ketiga dari Inkopit ya, banyak di situ kan yang udah pintar-pintar bisa komunikasi dengan Pak Wahyu, dengan Pak Raliansen untuk memotivasi gitu. Nah, tentang Robi Tulus, salam juga dari kita, dari pengurus Hobas, kita udah besar seperti ini. Terima kasih. Ya, maaf salamnya. Ini untuk pengurus waktu sudah 20 supaya dalam menjawab bisa diefektifkan. Terima kasih. Memang itu istri saya Pak. Agak kencang juga dia. Gak ada KKN ya. Ini bukan saya yang milih, kami pengurus yang milih itu. Bukan saya aja. Saya nggak usulkan, tapi karena dilihat mungkin potensi dimasukin. Pertanyaan dari Pak Laik Kris Saragi, sangat bersyukur bergabung dengan CU Hobas, kita ucapkan terima kasih. Nabung wajib harian, jika narik dana bisakah? Bisa.
menarik dana main, kita kan simpan dan pinjam. Tapi caranya bagaimana? Jangan keluar dari Hobas CU istilahnya. Kalau udah masuk dana kita simpan di situ, jangan diambil itu duit. Kita simpan, kita pinjam yang ada. Karena memang kita kan nyimpan nih. Kalau nyimpan kan disediakan pinjaman. Duit itu jangan diambil. Biar aja di situ terus simpan aja terus. Minjam aja terus. Kalau nggak kita minjam siapa lagi? Karena nggak mungkin dari warga lain, dari jemaat lain meminjam ke sini kalau nggak di anggota. Jadi kita yang minjam, kita yang nyimpan, begitu. Jangan, nggak usah pikirnya dulu keluar-keluar. Tapi kalau anggota keluar semuanya mengundurkan diri, itu uang dikembalikan. Kalau ada surat pernyataan, saya mengundurkan diri, mau pergi ke Amerika, nggak mungkin lagi, kan begitu. Kita kasih itu duitnya. Baru dari Jaberkat, testimoni singkat. Sebenarnya banyak testimoni, udah beberapa kali kita buat. Kayak dari si Roy Jeplin Girsang Cibubur pernah, itu dia testimoni. Kalau bisa nanti testimoni ya Bang ya. Kalau bisa nanti testimoni lagi yang bagaimana bengkelnya itu, biar didengar Bang Jaberkat ini. Baru, dibuatkan tertulis, buatkan websitenya. Akan kurang lebih begitu, biar bisa diunggah lagi, divideoin lagi. Nanti tugas lah ini. Kita coba usahakan nanti. Baru formulir jelas, nanti usahakan. Target gereja tadi udah, website udah, evaluasi pengawas ya, kepengurusan, pensiunan, kenapa tidak boleh, kan begitu. Kenapa harus pensiunan? Jadi kita ini Hobas ini kan kita desain supaya gerak cepat. Orang bergerak cepat itu identik dengan yang energik. Jadi kalau enggak energik agak susah gitu. Kita harapkan memang, makanya kita di CU manapun yang saya lihat dibatasi ya usianya. Kalau udah mau 70, kecuali kalau memang dia sangat energik, mungkin 70. Kalau rapat ini memutuskan, oke, Bapak itu boleh katanya, kita terima dia. Kalau memang energik ya, jangan sakit-sakitan, kan kurang lebih begitu. Saya pun kalau sakit-sakitan, nggak usah saya pengurus. Ngapain bikin beban orang sehat aja nggak bisa, kan begitu. Kita usahakan, makanya saya kalau organisasi yang baik itu ya bagaimana supaya lincah, kan begitu. Jangan tidur-tidur. Kalau tidur-tidur ya nggak ada hasil, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aima angko ahayujai, ai sesuai ADRT taduai. Makanya kita batasi, kan begitu. Baru sekundo fasilitasnya kenapa agak lelet atau bagaimana supaya lebih fleksibel. Sekundo itu ada grade-grade-nya. Kita grade paling dasar, kalau mau naik lagi bayarnya tambah. Jadi kalau anggota kita udah di atas 1000, kita akan naikkan grade-nya. Karena di grade itu kan ada lagi apanya, iurannya tambah. Kan begitu. Semakin banyak anggota, ya semakin mampu kita bayar yang lebih bagus. Jadi ini kita ambil dulu yang murah-murahan lah, kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi kalau udah 2000 nanti jual beli pulsa pun udah bisa dari situ. Ada dari fasilitasnya di Sekundo itu. Tapi bayaran Hobasnya, iurannya ada. Mungkin kalau sekarang 500, nanti entah 2.500.000 lah sebulan. Itu sebenarnya masalahnya di dana ya, dan jumlah anggota enggak visible. Nah, mau mbak ngedong tambahan bani pengurus. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pengurus. Ada yang kurang dari situ Kahaja Berkat, pembuatan flyer yang bagus, jangan hitam putih. Jadi di flyer dimasukin testimoni singkat dan kalau bisa sekalian formulir anggota. Dan setiap pagi seperti ibadah di sini adalah itu. Jadi semakin menambah kecintaan mungkin. Dan yang kedua, dibentuklah tim marketing. Satu tim untuk ke gereja-gereja mana dan diberikan insentif.
Itu yang kurang. Ya, insentif kita udah berikan sebenarnya 50.000 atau mau dinaikkan tergantung keuangan nanti. Kalau keuangan kita bagus kita akan naikkan itu. Insentif sampai saat ini masih ada 50.000 per anggota. Dibuat member get member itu lebih bagus usulannya. Nanti kita pertimbangkan. Baru tentang player kita udah coba pakai si Ica ya untuk membuat player-player kita yang di dalam kayak mendesain logo itu dia. Jadi kalau player-player itu nanti kita pikirkan yang dibayar apalah ya, bayar per kegiatan kan begitu. Jangan bayar bulanan, per kegiatan nanti. Bagaimana sebenarnya supaya lebih menarik. PR Mai. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pengurus. Kalau dari waktu sih kita udah habis, tapi IP kami masih membuka karena kan untuk perkembangan Hobas kita. Tadi ada satu untuk pengawas yang belum ya. Pertanyaan kepada pengawas, untuk anggota yang pertambahannya lambat, bagaimana evaluasinya? Tadi kata kurang gitu, sarannya gitu. Apa? Ya, terima kasih. Untuk saran-saran dari pengawas kepada pengurus atau manajemen, sebenarnya sudah di dalam ini kami sudah bikin dalam saran-saran, itu mulai dari poin di saran-saran di nomor 6 ya, sebelum penutup di situ. Jadi di situ kami juga sudah sampaikan yang pertama adalah tentang perlu untuk menambah koordinator di beberapa tempat. Nah, ini penting ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan kalau bisa di tiap resort ada beberapa koordinator yang diharapkan bisa menambah 1.000 anggota nantinya gitu ya. Kemudian lebih berani membuat terobosan baru. Ini di nomor poin 7 kami sampaikan sini. Dan ini sedikit kami sampaikan, memang pernah waktu itu kami dalam rapat-rapat di Hobas, saya pernah bilang yuk kita bikin, tapi ini mungkin hanya beberapa pribadi aja, kita bikin Hobas Cup. Untuk apa? Menggaungkan Hobas ini di berbagai tempat. Jadi misalnya pertandingan catur, segala macam begitu ya. Tapi nanti ini hadiah dari Hobas. Nah, bila perlu kita cari sponsor agar tidak banyak biaya keluar begitu. Kemudian juga pernah saya sampaikan juga untuk di tiap acara-acara tupuan, misalnya bona tahun acara yang melibatkan ribuan orang, kita bikin minimal setengah halaman ini kita, artinya untuk iklan kita di situ, ya. Tapi ini pun juga kemarin belum terlaksana begitu. Baru juga pernah kami juga sampaikan ada usulan waktu itu dari kami juga usulan membuat ada program baru namanya Wisata Rohani. Dan ini berkaca dari pernah di Malang waktu itu saya pernah ada klien saya di Malang. Mereka membuat ada namanya program Si Dewi, dia program deposito wisata, kunjungan tiap akhir tahun ke luar negeri. Ternyata ini adalah program unggulan di mereka, sehingga banyak yang ikut hanya untuk gara-gara ini. Nah, jadi kemarin saya pikir gimana kalau kita bikin acara untuk ziarah ke mungkin Yerusalem begitu kan, tapi dengan catatan peserta ini menabung setiap bulan sekian-sekian, atau peserta atau calon anggota boleh meminjam ke Hobas. Jadi ada dua timbal balik begitu, ada yang menabung, ada juga yang meminjam, dan catatan nanti mencicil ke Hobas begitu kan. Dan saya berharap jajar saya nanti di Yerusalem itu ada spanduk dan ada logo Hobas di situ. Ini merupakan salah satu marketing yang saya pikir bagus untuk distrik 7 terutama gitu kan. Nah, jadi itu kemudian yang juga pernah saya lihat di beberapa tempat adalah yang pernah saya juga sampaikan di Hobas juga adalah yuk kita bikin poster-poster di warung-warung kopi, terutama di warung-warung kopi orang Batak. Poster-poster itu, nah siapa tahu dari poster itu ketika orang minum-minum begitu, nah contoh di Silima begitu kan, itu kan orang-orang Batak situ, terutama yang kita dulu kan, bikin poster Hobas di sana atau beberapa tempat yang lain atau di warung-warung gereja begitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu hal-hal sederhana tapi bisa diterobosan kita. Kemudian meningkat ke beberapa
di media-media tadi saya bilang yuk kita bikin website. Nah kemudian beberapa tagline. Mungkin itu yang bisa kita lakukan yang sederhana tapi saya pikir itu bisa berdampak. Kira-kira begitu. Terima kasih Kak. Karena waktu habis. Terima kasih pengawas. Jadi waktu untuk pertanyaan dan tanggapan sebenarnya habis. Tapi kami bukalah 10 menit di Berehanami. Dan kami minta kesediaan kepada Ketua Wanita Situares Tidamanik. Tadi kan jumlah anggota perempuan kan berkurang. Tadi saya dengar di bawah mengundang pengurus Hobas katanya bisa sosialisasi saat selesai PA. Jadi boy mau waktu Berehanami Sonari Baniham ditambah yang lain. Oke, Bapak Porhanger merangkap penasehat Hobas. Bapak Situa Jamulyaner baru. Oke, cukup ya. Cukup, nanti bisa tertulis nanti ke pengurus atau ke pengawas. Silakan Inang Situa Resti Damanik, bagaimana kaum perempuan bisa meningkat anggotanya, terlebih Pak Parinangon di gereja kita menjadi anggota Hobas semuanya. Ya, terima kasih. Salam mahubatah ganupan. Shalom. Salam sehat. Puji Tuhan, Boy Merdalan Ibagas Najengestene, Aima acara rapat anggota tahunan, Aima untuk Hobas Nadonge GKP Cililitan. Jadi humban nihanami seksi Inang. Oh iya. Oh iya. Kebiasaan. Maaf Pak, tadi saya bahasa Inggris. Oh iya lupa. Iya. Oke, terima kasih diingatkan sama Bapak Porhanger. Mungkin kami dari seksi wanita, seksi Inang yang ada di GKP Cililitan, padahal kami sebenarnya sudah pernah sosialisasi untuk Hobas di seksi Inang. Tapi mungkin pada saat itu mungkin belum begitu belum begitu ngeh kali Inang yang ada di Cililitan ya. Karena kalau kita lihat tadi untuk 1000 sekarang baru 300-an. Kalau saya lihat udah 3 tahun ya, kayaknya kalau saya duduk tadi termenung di sini, kok susah banget sih mencapai 1000 orang, padahal di Cililitan kami ada lebih dari 1000 jemaatnya gitu ya. Tadi seperti yang dikatakan Besan tadi, Besan Situaja Berkat, saya setuju banget dengan Nahane Tahoni yang dikatakan Besan tadi. Mungkin ditambahkan satu lagi, kenapa sih aku berpikir tadi, kenapa sih orang Cililitan kok nggak mau masuk sih ke Hobas gitu ya. Yang di Hobas ini kan itu kita ada hampir 300, tapi nggak semua ternyata GKP Cililitan. Nggak, ternyata masih banyak sekali jemaat Cililitan yang belum masuk. Kalau menurut saya, kira-kira apa sih sebabnya? Yang pertama mungkin ketidakpercayaan mereka dengan Hobas. Mungkin ya, itu menurut pendapatku. Kenapa nggak percaya saudara-saudara kita, jemaat kita masuk ke Hobas? Itu menjadi evaluasi buat kita. Jadi kira-kira sonaha gimana caranya supaya jemaat yang di Cililitan itu percaya dengan Hobas supaya mereka mau masuk ke Hobas. Mungkin itu tugasnya pengurus lah, itu caranya seperti apa. Jadi tadi seperti yang dikatakan Besan Situaja Berkat tadi, kira-kira bagaimana untuk jemaat yang lain supaya mereka juga tertarik dengan Hobas. Mungkin yang promosi ke sana harus orang yang berpengaruh. Kalau akunya datang ke sana, emang apa kamu Situares nggak ngertinya kamu Hobas gitu ya. Mungkin yang promosi ke sana mungkin nggak harus nasiam pengurus, mungkin bisa seperti tadi Besan itu misalnya, yang orang yang berpengaruh, yang orang percaya dengan yang datang itu gitu. Bukan berarti nasiam nggak bisa gitu loh, tapi ada trik-trik yang lain mungkin supaya orang lain jadi percaya gitu. Oh iya benar, itu Bapak itu aja udah masuk di Hobas itu, berarti kita juga masuk gitu ya. Mungkin itu dari kami. Kemudian tadi kami sudah ngobrol sama ketua tadi, karena tadi ternyata di bawah kami ada beberapa Inang nanya ke saya, emang ada di Hobas itu tabungan marsikolah ya, tabungan untuk sekolah katanya. Saya bilang ada, aku langsung bilang itu Hosana udah masuk itu di Hobas di tabungan sekolah. Saya bilang, iya kenapa kita nggak dikasih tahu katanya gitu kan. Aku juga jadi bingung, ternyata teman-teman saya masih banyak yang belum tahu apa aja sih namanya yang ada di Hobas. Jadi tadi saya sudah bicara sama Bapak Ketua, mungkin nanti kalau pas nanti ada, Bapak manajer, lihatlah aku.
Jadi nanti gini aja kali Bapak Manajer, kalau kami pas ada sermon, mungkin kalau sermon gabungan kan kita masuk jam 7. Jam 7 kami kan PA kan jam 5 sampai jam 6. Jadi mungkin ada waktu lebih kurang 1 jam. Gak apa-apa lah sosialisasi lagi nanti Nasyam yang untuk tadi apa aja sih programnya yang ada di Hobas itu. Ternyata teman-teman kami Inang yang ada punya cucu tadi, aku juga aku masukkan lah cucuku kalau begitu. Sampai aku panggil tadi si ini Yanti, Yan sini dulu Yan, kasih tahu dulu sama orang Inang ini program apa aja yang ada di Hobas gitu ya. Jadi Aima itulah mungkin dari kami kepada Bapak Manajer, nanti bolehlah nanti kapan kira-kira sosialisasi ke seksi Inang. Mudah-mudahan seksi Inang masuk semua, seksi Inang ada lebih kurang 235 ya. Kita doakan mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Nanggi, sosialisasi sekalian bawa flyernya ya Nanggi ya, biar dipegang-pegang, kalau parinangan kan suka lupa. Oke, yang berikutnya Bapak Situa Jamulyaner, penasehat merangkap. Iya, Horas Watakenuban. Horas. Iya, waktu kita pakai ya Pak 5 menit pengawas, ya Pak. 2 menit. Inilah anggota yang setia. Iya, saya hanya menyampaikan ke pengurus dan manajer ya, masukan dari Bapak Raliansen harus ditangkap dan dikerjakan. Masukan dari Bapak Situ Berkat juga demikian. Ya. Nah, saya nanti mungkin kita juga yang hadir ini setuju lebih banyak mendengarkan masukan dari Pak Wahyu, ya Pak Wahyu, supaya kita juga bisa belajar dari beliau. Nanti untuk Bapak Wahyu agak berikan pencerahan kepada kami. Yang perlu saya tanyakan adalah rencana kerja 2024. Kalau LPJ, pengurus dan pengawas sudah, kami yakin anggota ini sudah menerima itu. Ya. Jadi kita mau ke 2024. Nah, usul kami Hobas bisa membentuk tim kerja. Usaha apa kira-kira yang perlu kita kembangkan yang di dalamnya ada anggota Hobas. Jadi ada kelompok kerja. Dimodali itu. Ya, tapi dibina dulu supaya anggota yang ada di kelompok kerja itu sudah ada pendidikan, maka usaha apa yang perlu dia kembangkan. Jadi modal bisa saja anggota itu tidak punya modal, tapi kita modali dari koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah memang mengejar 1000 anggota ini ya enggak mudah juga. Maka boleh dirumuskan pengurus dan manajer materi sosialisasi singkat dan jelas. Karena apa? Seandainya kita ke gereja, tentukan habis ibadah. Habis ibadah lah kita pakai, kurang lebih tahan jemaat itu 35 menit atau 1 jam lah. Udah hebat itu, bertahan dia 1 jam mendengarkan kita. Jadi singkat jelas, maka memperdalam sosialisasi itu harus dari brosur tadi. Itu harus disiapkan. Baru formulir langsung di situ. Kalau dia misalnya simpanan pokok itu enggak bisa dibayar sekaligus, ya kita permudah. Bisa 3 kali mencicil, kalau 500.000 misalnya 3 kali mencicil. Supaya apa? Tertarik dia. Kalau sudah masuk cicilan pertama misalnya 150, kalau dia mundur, ya berarti 150, ya kalaupun ditarik kenakan biaya administrasi, kan sudah. Nah, jangan kita
Ya berpatokan kalau 500.000 harus cash. Ya dengan kondisi sekarang dari mana anggota itu? Orang dia baru mau coba-coba, bila perlu ya entah 5 kali pun dia cicil, gak apa-apa. Berarti 5 bulan kan selesai, iuran wajibnya sudah berjalan 5 bulan, kan kira-kira begitu. Itu trik-trik kita supaya ya anggota yang 1.000 itu bisa kita capai tahun 2024 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada saran-saran untuk ke depan, tapi begitu pun kami kasih ke pengurus, kayaknya 5 menit. Ya. Ada satu lagi? Oke, yuk. Singkat, padat, jelas. Ya, kita udah lewat 1 jam, harusnya kita udah kepada pemilihan pengurus dan pengawas. Jadi terima kasih kepada kita semua, menindaklanjuti yang dari Bapak Anggiza Berkat, bahwa untuk pengurus dan pengawas, kita kan dia anggaran dasar kita maksimal untuk pengawas itu 60 tahun. Dan untuk saat ini, karena kita akomodasi juga masukan dari Bapak Anggiza Berkat, apakah kita revisi atau kita rubah lagi untuk pengawas ini sampai berusia 70 tahun. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi responasi yang pengurus lah, mudah-mudahan bisa dipakai waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Biar melebihan orang kembali manajer. Kam. Masalah adong kan ini bidan restion ketidakpercayaan baru dia anggota Sinang belum mengenal tabungan marsikolah. Masalah ketidakpercayaan. Isi kata ketidakpercayaan. Terima kasih. Jadi memang masuk CU Hobas Bahat halak berpikir 10 kali, lak 2 kali, sampai 10 kali. Rada jumpa diri tiap minggu ni sukun. Tenang lebih ham. Nah, gitulah biasanya respon orang. Kita sosialisasi di satu daerah. Kami 4 masuk ya, sampai sekarang belum. Asal ketemu, tunggu dulu. Waktu sosialisasi, kami 4 sekeluarga masuk. Senari, sekarang tunggu dulu. Nah, jadi memang ada sulit-sulitnya untuk merekrut anggota. Jadi akhirnya kalau saya udah kebal, udah tahu, ya nggak kecewa lagi. Saya udah nggak kecewa lagi kalau orang mau masuk katanya ternyata belum masuk, saya udah nggak kecewa. Kadang-kadang orang udah janji sama kita, janji ke pengurus lain, oke, saya masuk ini, saya diamin aja. Nah, pasti sama dengan saya juga itu nantinya. Jadi gitulah apanya. Memang tidak gampang ngambil keputusan untuk masuk suatu lembaga credit union. Harus kita sadari itu, harus bolak-balik kita mengingatkan. Ya, mungkin seperti yang lain, mungkin perlu testimoni-testimoni sesama anggota untuk menguatkan. Karena kan belum bisa jadi karena dia belum gitu yakin, belum firm dia untuk jadi masuk. Mungkin perlu ada counter testimoni yang lain. Ya, jadi pada ketua Inang kita hadapi aja nanti sosialisasi, ya. Mudah-mudahan 1 kali 2 kali sosialisasi bisa ada realisasi nanti. Ya, prinsip kita begitu. Saya udah berkeliling gereja, udah tahu. Sabar aja, kita jelaskan aja. Karena di sini kita mungkin beda-beda. Ada di sini udah mapan secara keuangan. Kita nggak mungkin cerita ini harus tempat untuk apa, untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena udah mapan, kita cerita kesejahteraan juga udah dari masuk kiri keluar kanan. Nah, beda-beda orangnya. Ada yang masih dalam perjuangan. Nah, orang-orang yang dalam perjuangan ini mungkin kita bisa satu bahasa dengan dia. Kita dorong dia untuk maju. Nah,
mungkin begitu. Dia beda-beda memang, nggak sama motivasi orang masuk ke kredit union, beda-beda. Ada darah diakonianya, ada yang begitu, karena ada darah diakonianya, waduh, saya salurkan duit saya di sini deh, daripada di luar semua, saya salurkan di sini, banyak begitu. Jadi itu mungkin yang perlu kita harus berusaha meyakinkan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Enok karena hambani inang Resti Damanik dari Jamulianer membuat kelompok kerja gitu ya. Pada dasarnya kita mendukung kalau ada kelompok-kelompok begitu, kelompok-kelompok usaha, kita mendorong gitu. Kalau ada kelompok lebih bagus, kita menyalurkan pinjaman juga ke situ, lebih terkontrol karena udah banyak orang di situ, saling mengawasi kan begitu. Kita lebih aware ke situ. Cuma yang masalah Hobas itu tidak bisa membuka usaha kecuali simpan pinjam. Itu dulu yang dipikiri. Tapi kalau anggota membuka usaha baru, kita yang modalin, boleh. Jadi kalau tanpa agunan pun kalau udah banyak orang, kita lebih berani ngasihnya gitu. Karena mungkin pengembaliannya lebih bagus. Apalagi itu prospek. Anggaplah contoh supplier kebutuhan kantor ke kantor BKN. Ada kelompok kita di situ. Kami butuh modal, ya kita kasih aja orang BKN dikit, di sini kantornya, samping Hobas lagi, itu bagus kan? Kita kasih suntikan dana katanya berapa persen, boleh, kurang lebih begitu. Materi 1000, materi harus singkat dan jelas, brosur disiapkan. Ini untuk mendukung tadi, perlu ini, memang perlu materi singkat dan jelas. Kita ada pendidikannya itu udah dapat kita pendidikannya itu walaupun sepotong-sepotong, nggak semua kita dapat pengurus, manajer mungkin udah dapat, ada materi-materi itu, tapi harus dikembangkan, nggak sama ke semua orang, ada karakteristik yang lain di situ. Baru Situa Donro, ada bagaimana usia pengurus, bisakah kita rubah di saat ini untuk ditetapkan menjadi diberlakukan sekarang, kurang lebih begitu kan? Bisa direvisi ke depannya, tapi nggak bisa dipakai sekarang. Kalau sepakat mau dirobas jadi 80 tahun contoh, kalau sepakat anggota boleh, kan kesepakatan anggota adalah keputusan tertinggi kan begitu, boleh sebenarnya. Cuma kenapa dibatasi? Kan demi efektivitas dan efisiensi dan kelincahan, kan begitu. Kalau nggak lincah, sakit-sakitan. Kalau hanya banyak orang, banyak anggota nggak lincah kan susah juga. Sedangkan peminjam aja kita usahakan yang muda-muda kan, supaya cepat pengembalian. Kalau yang udah tua-tua, namanya udah pensiun kan, nggak berani mengambil risiko lagi udah. Orang yang berani mengambil risiko itu ya 50 tahun ke bawah atau 55, 60 masih bisa lah. Kayak saya udah menurun. Kalau dulu mau berperang aja disuruh, nggak bawa senjata pun udah pergi. Kalau sekarang mau berperang harus bawa senjata dulu. Itulah contohnya. Naima, udah habis waktu ya, terima kasih. Ya, jadi udah habis waktu, cuman tadi ada dari penasehat meminta Pak Wahyu ya, kita mau kan go 1000. Jadi kita kasih waktu ya Pak, kalau bisa dipadatkan, apa yang Bapak sarankan untuk bisa kita go 1000. 5 menit bisa ya Pak Wahyu ya? Iya, biar kita siapkan untuk pemilihan pengurus dan pengawas CU Hobas yang terkait panitia untuk disiapkan. Waktu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Junior yang sudah memberikan kesempatan. Jadi ini saya sharing sedikit ya Pak, terkait dengan pengalaman di primer kami gitu. Jadi dulu juga memang kendalanya sedikit, tetapi kemudian ini ada satu ide yang memang saya lihat itu bagus sekali, yaitu AMAL. Apa Bapak Ibu? AMAL adalah singkatan akronim dari anggota mencari anggota lain, dan itu diwajibkan setiap satu anggota mencari satu anggota baru untuk 1 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau Koperasi Hobas sekarang 290, tahun depan, ya maaf tahun ini 2022
2024 harusnya sudah minimal menjadi 580 dalam 1 tahun. Bagaimana sekarang kalau kita bikin per semester, per 6 bulan 1 anggota mencari 1 anggota baru, berarti 4 kali 2 lagi. Nah, ini yang kami lakukan waktu itu begitu. Dan memang benar di sini harus ada namanya reward di situ. Kita manusia juga pasti ingin dihargai. Ketika mendapat 1 anggota baru, berikanlah reward tadi berupa mungkin selama ini tadi sudah ada 50 ribu ya. Nah itu. Dan nanti di akhir periode dilihat yang terbanyak membawa anggota nanti dapat lagi reward, hadiahnya lagi. Jadi memang ini ya kata-kata bilang permainan uang ya, dalam arti bahwa reward itu memang dilihat begitu ya. Tapi nggak salah. Nah ini terkait juga dengan biaya ketika anggota itu masuk menjadi anggota baru. Tadi saya mendengar sekitar 500 ribu di sini. Kami 250, lebih rendah. Tetapi di situ sudah teralokasi. Tapi ini kebijakan yang sudah ada, tidak ada masalah. Dan di situ sebetulnya ada bagian juga untuk pendidikan dasar. Tadi ada saya singgung bahwa kok menarik anggota untuk mengikuti pendidikan dasar sulit. Di kami itu ditetapkan sebagai syarat anggota yang mau minjam harus sudah melalui pendidikan dasar. Jadi sudah langsung dibuatkan ketika ada pendidikan dasar itu ada sertifikatnya Pak. Itu diberikan, jadi ketika mereka mendaftar masuk sudah langsung kita buatkan jadwal untuk mereka untuk mengikuti pendidikan dasar. Dan itu langsung diberikan sertifikatnya, itulah sebagai sah bahwa dia bisa untuk melakukan pinjaman. Jadi anggota yang belum melakukan pendidikan dasar tidak boleh meminjam, itu kesepakatan kami. Kira-kira itu tadi 2 hal yang mungkin saya dengar seperti itu. Dan mohon maaf, saya mendengar maaf dari sharing tadi, Bapak Ibu, ternyata profil di Koperasi Obas ini adalah orang-orang hebat, luar biasa. Saya sangat kagum sekali. Dan artinya apa? Koperasi Obas sebetulnya berkembang menjadi Go 1000 itu kecil masalahnya, tidak ada masalah dengan kapasitas Bapak Ibu di sini yang hebat-hebat. Yang saya akui luar biasa. SDM itu nggak gampang ya Pak, mencari yang beliau-beliau yang mau istilahnya meluangkan waktu untuk mengurus koperasi. Tetapi di sini banyak sekali orang-orang hebat yang mau turun memberikan waktunya sebagai bentuk pelayanan kepada koperasi. Nah itu yang saya lihat luar biasa Koperasi Obas, dan itulah menjadi modal dasar kita. Jadi anggota yang lain tadi Pak Joni bilang kok sulit ya anggota untuk mau menjadi pengurus pengawas. Jangan khawatir Pak, di sini banyak orang-orang hebat. Nah, tinggal bagaimana memang menggerakkan dari sisi hati kita semua di sini anggota, bahwa kita di sini adalah juga bagian dari pelayanan tadi. Kira-kira demikian. Dan ya mohon maaf, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan dari awal sehingga akhir ini, mohon maaf juga kalau ada apa yang saya sampaikan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan sukses juga untuk Koperasi Obas. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Wahyu dengan amalnya ya Pak, anggota mencari anggota lain. Ya mudah-mudahan semakin cinta kita. Untuk sekarang sudah jam 5, kita ada mundur 1 jam, seharusnya kita sudah dalam proses pelantikan pengurus, tapi nggak apa-apa ya Bapak Inang, kita bersabar, masih ada door prize nanti, door prize tahap 3. Kami berikan waktu dan tempat untuk panitia pemilihan. Kita masuk kepada pemilihan pengurus dan pengawas CU Hobas periode 2024 sampai 2028. Waktunya di sini 1 jam, anggo boy minimal karena siam, mantap. Ya, terima kasih kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih setia dalam mengikuti periodisasi Hobas. Kami dari panitia seleksi untuk pemilihan pengurus dan calon pengawas, kami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi baik dengan pengurus maupun dengan pengawas, dan di grup kita kami sudah beberapa kali melempar pengumuman bagi siapa anggota Hobas atau saudara-saudara yang berminat
untuk pengurus maupun pengawas akan segera mendaftar kepada kami. Namun sampai tanggal 16 kami dari panitia seleksi udah menutup pendaftaran, dan yang mendaftar ada beberapa orang, nanti akan kita seleksi dan akan kita pilih sebagai pengurus dan pengawas Hobas. Tapi untuk saat ini, untuk pengurus yang lama kita akan demisionerkan dulu. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kami dari tim pemilihan pengurus dan pengawas Hobas sudah mencari dan sudah beberapa kali menjabri yang ada masukan dari pengurus maupun pengawas orang-orang yang semestinya ada di sini, dan kami telah sepakat untuk pengurus Hobas masih tetap yang lama, karena bagi anggota yang ikut di Hobas tidak ada yang bersedia menjadi ketua, bendahara, sekretaris, ketua, tapi permintaan dari pengurus lama ditambahkan 2 orang anggota. Jadi yang 2 orang ini akan kita pilih. Kami udah seleksi 3 orang yang ikut untuk jadi pengurus anggota Hobas. Nanti akan kita panggil ke depan mereka. Kita akan memilih 2 orang di antara yang 3 ini. Terus yang berikutnya untuk pengawas. Permintaan dari pengurus dan pengawas ada 5 orang yang kita seleksi hari ini, dan akan kita pilih nanti 3 orang dari yang 5 ini untuk pengawas Hobas. Jadi mempersingkat waktu, untuk rapat ini kami akan bacakan sebagai ketua Bapak Joni Purba, bendahara Ibu Suryanti Purba, sekretaris Ibu Rini Pasaribu, ketua 1 Bapak Rinaldi Jede Purba, ketua 2 Bapak Rudi Samson Saragi. Itu yang langsung kita angkat pada hari ini. Setuju? Atau ada masukan sebelum kita memilih kepada anggota pengurus? Terima kasih. Dan untuk orang-orangnya yang kami pilih tadi, kami sudah berkoordinasi dengan mereka dan mereka bersedia untuk melanjutkan kepengurusan Hobas. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pemilihan pengurus anggota. Yang pertama, kami panggil ke depan Ibu Rasmidawati Saragi, Ibu Sondang Purba, sama Bapak Ronaldi Saragi. Karena kita pemilihan ini melalui aplikasi, jadi jadi untuk mengikuti pemilihan kita akan hitung dulu. Yang di sini berarti semua yang ikut Hobas ya. Bang, masih ada nggak yang di luar bang? Karena kita mau kan voting ini.
Ya, ibasahokkan namin tani ya sepodas. Rini Pasaribu, Ana Sitio, satabi iguranihan nami goran da Bapak Inang. Ana Sitio, Damanik ini kayaknya kakak Sintamina ya. Damanik, Izonggorani Damanik. Nomor handphonenya, nomor handphone di belakang aku buka satu-satu lagi. Damanik itu, kakak Sintamina. Bapak Dekris gak ada. Nalau diut mamilih Bapak Porhanger. Doma dong grup nizon. Nah, ipakaluar hamba di grupon. Ipakaluar hamba di grup kit sonari langsung. Anggo dong izon, langa dong berarti ya, anggo hadir atau nasiam hadir, asal langsung ipaka luar. Oke. Bapak Dekris, Bapak Dondro, Bapak Inang Elkiana, Eli Mama Yonggi, Hosanna Situa Dewi, Bapak Perhanger, Kak PB, Kak Situa Helprista, Kardotas, Situa Lesman Purba, ada Situa Lesmariani, Inang Lindawati, ada Inang Luciana Simanjuntak, no, ada hadir, no Pasaragi ada, San Francisco, Situa Sarlen, Inang Sofia, udah pulang. Sondang, Situa Ardiaman, Yanti Purba, ini nggak tahu lah, nggak ada namanya. Nomor 1910. Iya. Igorani Hanami Igorani Siam, Agustina Sipayung. Oh, ada Bang. Anton Hasaragi, Adiwarta, ya. Arson Tomanta, oh dia. Berdi Karim, tuh, cuma mulak. Bernadetta, terang ya. Oh, tulang Sarlen udah. Darman Purba. Oh, tulang. Even. Kita main habis ya. Edi Sari Matua. Oke. Elkiana Saragi. Tulang. Oh, ada. Iya. Hakimanda, Bang. Hafe, Izon Hafe, Eva Tabarat, Ida Sartika, pulang. Tulang Zaberkat, Jansudi Hamonangan, Juliandi Simarmata, Maulak, Ulang Kasiaman Purba,
Christian Octavianus, Leo Krismo, memulak. Lindawati, Pulang Marsinus, Pulang Raliansen, memulak. Rasden Sipayung, Rasmita Jawak, Roy Naldi, Roy Jeplin, Pulang. Ruth Febriana, Santiana Sipayung, Simon Silalahi, mengulang. Wardin Sen, oh ya, sorry, lang udah nukan ham, ya, Weliana Kak, oh, Yanti, Kak Yeni, bentar. Iya, Min. Iya. Oh ya, oke. Berarti na hurang ise nalang lape dong Igor nanami. Ase ya. Oh ya. Oh ya tulang. Ras bida, oke. Tunggu masukkan nami Kak. Udah. Sebentar, Setabi Benesiam. Untuk memudahkan, nanti yang terrekord hanya di dalam ruangan ini, kayaknya kita scan barcode aja. Jadi nanti yang setelah ini keambil di HP kita langsung kita input aja. Jadi kita nggak usah ngabsen lagi, terlalu lama soalnya. Coba itu di scan bisa, tapi coba di print satu biar ditempel di sini. Nanti masing-masing ke depan aja untuk scan barcode-nya. Di print dulu dua boleh, 2 atau 3 biar ditempel di meja ini. Tapi langsung ke sana juga boleh. Dari tempat bisa. Yang nanti yang nggak bisa dikabarin biar bisa ke depan. Ya kita kasih waktu 2 menit untuk ini ya. 2 menit untuk scan barcode. Nanti yang nggak bisa datang ke depan. Ayo. Setelah selesai kembali ke tempat, biar kita hitung jumlahnya, biar fix. Kalau iPhone pakai kamera, kalau Android harus di download kayaknya aplikasi scan barcode-nya, scan QR, ada scan QR.
Bapak Ibu, kalau sudah bisa, atau begini deh, kita kan caranya sudah tahu, jadi duduk dulu aja. Nanti kertas-kertas akan kami edarkan ke belakang, biar kita hitung jumlahnya. Ayo, Bapak Ibu yang di depan silakan duduk dulu, biar kita bisa terdata. Silakan duduk dulu, ayo. Nanti barcode kami sebar ke belakang. Duduk dulu aja, duduk, ayo. Silakan duduk dulu Ibu, Pak Ibu. Kembali dulu ke tempat. Nanti kalau memang nggak bisa di scan barcode, nanti kita kirim japri aja alamatnya, langsung bisa ini. Tapi yang bisa scan barcode biar langsung. Hah? Pengawas duluan? Oke. Baiklah, silakan kembali ke tempat dulu. Caranya bagaimana? Dihitung dulu jumlah orangnya di ruangan ini bagaimana Bapak? Oke, Bapak Ibu silakan duduk dulu biar kita hitung. Pintu ditutup dulu. Ya Bapak kasih aman, tolong dijaga pintunya dulu ya. Langsung hitung suara atau saya hitung aja dari sini? Bagaimana? Saya hitung aja. Oh, baiklah. Tim meminta untuk menghitung masing-masing. Jadi silakan duduk dulu semuanya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu biar bisa dihitung. Mulai dari barisan yang sebelah kanan saya, sebelah kiri berjejer ke yang depan belakangan ya, yang depan belakangan aja ngitung. Yang duduk aja dulu yang di meja. Nanti berbaris ke kiri masing-masing. Silakan dihitung. Pak Sekjem, silakan hitung. Lanjut. Ya, 36, 37, Mami 37. Empat, yang duduk 4 ya, berarti Boto itu, enggak ngitung tadi, 45, 46, ya 47. Ya, 54 orang ya. Jadi jumlah kita di sini 54 orang. Untuk Bapak Ibu yang tadi akan dipilih jadi pengurus silakan duduk dulu. Karena barcode yang muncul pertama adalah untuk pengawas. Jadi nanti pemilihan untuk pengawas dulu. Oke. Pak Sekjem, jadi barcode ini barcode untuk pengawas ya. Nah, sekarang diberikan waktu untuk scan barcode. Yang tidak bisa dari depan langsung dari kertas sini boleh. Yang tidak bisa juga dari sini nanti diberitahukan kepada kita biar di japri. Alamatnya dikirim aja via WA. Bisa ya? Atau diambil di grup yang temporary. Kalau sudah masuk semua di situ ambil di situ aja. Ya, nggak usah scan juga nggak apa-apa. Berarti nanti 54 orang jumlahnya yang memilih. Ini untuk pengawas ya. Pertama pengawas. Ke depan Bapak. Dipanggil ke depan. Terima kasih untuk pengawas yang udah kami seleksi. Yang pertama
Bapak Zulkifli Saragih. Yang kedua Bapak Freddy Sinaga. Yang ketiga Bapak Marsinus Purba. Yang keempat Bapak Hakimanda Purba. Yang kelima Bapak Berdikarim. Jadi dari pembicaraan awal kita udah pilih 5 calon pengawas, tapi tadi Bapak Berdikarim Sinaga izin karena ada keperluan. Tetap kita akan seleksi 3 orang dari yang 4 ini. Jadi kita akan mengambil voting nanti 3 paling besar dari 5. Ya, ya Berdikarim tidak. Jadi sekarang yang kita akan pilih jadi pengawas ke depan adalah yang Bapak Zulkifli, Bapak Marsinus, Bapak Freddy sama Bapak Hakimanda. 4 orang. Ya. Gugur 1. Karena kesepakatan kita kalau nggak hadir dia pada saat hari H pemilihan berarti tidak berhak untuk dipilih. Ya, jadi sekarang kita akan memilih 3 orang di antara yang 4. Kita langsung nanti ranking 1, 2, 3 itu langsung jadi pengawas ke depannya, setuju? Oke, jadi jadi kita akan memilih 3 sekaligus. 3 sekaligus, nanti siapa yang ranking 1, 2, 3 itu langsung jadi pengawas periode ke depan. Jangan pilih 4. Harus 3. Tapi perjanjian kita kalau nggak hadir pada saat hari H berarti tidak bersedia. Walaupun dia izin, kita ada SOP kita. Enggak, kita harus kita harus sesuai dengan kesepakatan. Kita pun hubungin Bapak itu, bersedia nggak pemilihan pada hari H? Bersedia. Jadi tetap kita mengacu kepada komunikasi yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa bapak-bapak ini bersedia hadir pada hari H. Karena ada beberapa orang yang bersedia jadi pengawas tapi tidak bisa ikut ataupun nggak bisa hadir hari ini, terus terang kami tolak. Jadi kita harus memaklumi sekalipun, karena kita koordinasikan ini akan ada pemilihan. Karena kita pada saat kita komunikasi dengan beliau-beliau ini, bapak-bapak ini, kita akan mengadakan pemilihan hari Minggu khusus untuk pengawas. Ada 5 calon, tapi nanti yang akan kita pilih 3 orang, dan itu akan dilaksanakan pemilihan pada saat rapat anggota, wajib hadir. Karena contohnya satu Bapak Erwin Saragih,
dia bersedia, tapi tidak bisa ikut dia hari ini, ya tetap kita tolak. Terima kasih. Oke, berikan waktu 2 menit. Pilih 3 di antara 4. Oke, sebentar. Icek hitabeda tata, Holy calon ini hanya 4 orang ya, calonnya hanya 4 orang. Atau yang tadi sudah membuka aplikasinya di back dulu aja, baru nanti dibuka ulang biar ke refresh dia. Iya, kepada seluruh anggota rapat anggota ini segera memilih 3 di antara 4. Kalau dipilih 2 batal juga. Kalau dipilih 4 juga batal. Apalagi dipilih hanya 1. Harus 3 agar semuanya itu terlaksana dengan baik. Kita mulai dari sekarang, kami berikan waktu cukup 1 menit ya. Cukup. Mulai dari sekarang, silakan pilih 3. (20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kalau tidak bisa berkoordinasi dengan yang di sampingnya supaya kirim jawaban lain. Ada di situ, kirim jawaban lain. Kepada Inang Elkiana, kalau nggak bisa lapor ke saya.
Sudah bisa kita dapat hasilnya? Oke ini. Wah. Hasilnya sedang diproses. Kalau ubat itu lagi diracik. Bersabar sebentar, lagi dijumlahkan. Oh, toilet. Hah? Tadi 54. Atau mungkin dari luar dia?
Ini tadi satu masuk anggota. Ada kan lapik hitung, ada satu orang nggak dihitung pada saat penghitungan. Tadi penghitungan 54. Ada ini tadi masuk setelah penghitungan. Kakak itu 2 kali kirim. Berarti 56. Mana sih Jem? Ada penggelembungan nih. KPU. Ya Panggi. Ya, gimana masukannya Bang Yan? Anggo sistem ni dokumen Google On kan 2, 3 kali 10 kali dikirim bisa, tapi ambil yang terakhir. 54 begitu ya? Ambil yang terakhir, pokoknya total ni sabahat na hiton. Ada sa? Iya. Betul. Kemudian sort lah nomor handphone. Lang. Kan i-sort nomor HP. Nomor kalau ada double yang terakhir itu ambil. Nah, Mak. Ya, sebagai bahan pertimbangan pas itu jumlah peserta ini ada tambah 1 jadi 55. Hitung aja itu pesertanya 55 orang. Nomor 56 dihapus saja. Jangan menyerah tulang. Iya. Deal 55. Saran humbani anggota. Hah? Apa? Masih tetap kalau begitu 54. Karena itu Olivia, iya. Olivia belum ikut memilih. Iya. 54 berarti kita 54 orang. Kita sepakati yang memilih ini adalah 54 orang. Jadi seperti saran dari Bapak Jaberkat Purba tadi, urutan nomor 55 itu dihapus sampai yang terakhir. Yang kita akui itu hanya nomor 1 sampai 54. 55 sampai 88 hapus saja. Onma teknologi Aida. Teknologi. Sirekap.
Coba bisa diperbesar enggak? Oh, saya dekat aja. Apalagi Babang Gian. Asih, Mang. Sokon dalang tadi dah. Oh, tadi kok. Bapak juga. Oh. Baiklah. Kami bacakan hasil daripada pemilihan pengawas. Zulkifli Saragi 52 suaranya. Marsinus Tambun Saribu 11 orang. Freddy Ersinaga 51. Hakimanda Purba 46. Dengan demikian yang terpilih mulai dari yang tertinggi kami bacakan, Bapak Zulkifli Saragi 94,5%. Baru yang kedua Freddy Ersinaga 51 orang 92,7%. Dan Bapak Hakimanda Purba 46 83,6%. Dengan demikian sebagai pengawas terpilih adalah yang pertama Bapak Zulkifli Saragi, yang kedua Bapak Freddy Ersinaga, dan yang ketiga Hakimanda Purba. Kepada Bapak Marsinus Tambun Saribu, bebas tugas kamu. Puji Tuhan, terima kasih. Sekaligus suara terbanyak menjadi ketua pengawas. Sekarang kita akan lanjut ke pemilihan pengurus anggota 2 orang sesuai dengan permintaan dari pengurus lama supaya ada 2 orang tambahan mereka untuk anggota pengurus Hobas. Jadi nama-nama yang kami panggilkan tadi, yang pertama Kak Rasmindawati, Kak Lili sama Renaldi, mohon ke depan. Ini juga dulu kita konfirmasi ada 4 orang, ada satu lagi Bapak Edo Saragi, tapi karena ada halangan, Bapak itu hari ini mundur sebagai anggota pengurus Hobas. Jadi kita akan pilih 2 orang dari yang 3 menjadi pengurus anggota Hobas. Sabar, lagi proses. Mohon ditunggu. Belum, karena masih ngoreksi Penggi. Belum, itu masih ikut pengurus lama yang kuda pilih tadi. Oke, refresh. 1, 2, 3, waktu 2 menit.
Berarti yang di atas. Pengurus linknya yang di atas. Pertama kali dikirim. Pengurus yang pertama kali dikirim. Pilih 2 orang di antara yang 3. Ya, kalau dikirim jangan kirim lagi ya. Hanya 1 kali pengiriman. Kami hitung mundur. Harus 2 jawaban. Kita mulai hitungan mundur dari 25. 30. Terlalu jauh. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya, masih ada 5 orang, silakan saja. Kalau ada yang low bet pinjam dari tetangga, bisa kirim jawaban yang lain. Iya. 1 lagi, ditunggu. Hah? Sudah? Oh, udah oke. Terima kasih. Saya lebih mendekat. Calon pengurus Hobas 2024-2028, pilih 2 di antara 3. Kami bacakan hasilnya. Yang pertama, Rasmidawati Saragi mendapat suara 30, dalam hal ini 54,5%. Yang kedua, Sondang Lili Purba mendapat suara 38, 69,1%. Yang ketiga, Ronaldi Saragi mendapat suara 42, 76,4%. Dengan demikian, terpilihlah jadi anggota daripada pengurus Hobas. Yang pertama itu, dan yang tertinggi kami bacakan, Saudara Ronaldi Saragi. Yang kedua, Saudari Sondang Lili Purba. Dengan demikian, terpilihlah mereka ini sebagai anggota. Kepada
rekan kita juga Rasmidawati, kita ucapkan terima kasih. Dalam kegiatan yang lain justru dipakai Tuhan. Dete itu Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita sudah memilih pengurus dan pengawas Hobas Cahaya Utama. Masa bakti sampai 2028. Dari 2024 sampai 2028. Kami akan bacakan sekali lagi hasil pilihan kita hari ini. Ketua, Bapak Joni Purba. Langsung ke depan. Bendahara Suryati Purba. Sekretaris Riniani Pasaribu. Ketua 1 Rinaldi Jede Purba. Ketua 2 Rudi Saragi. Sebagai anggota Roynaldi Saragi, Sondang Heliana Purba. Untuk pengawas masa bakti 2024-2028, Ketua Zulkifli Saragi. Anggota Freddy Sinaga Hakimanda Purba. Inilah hasil pemilihan kita untuk melanjutkan kepengurusan Hobas di 2024 sampai 2028. Kami atas nama Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Hobas mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Salam, Tuhan memberkati. Closing statement Bapak Gijede. Ya, kami tambahkan, kami selaku Panitia Seleksi Pengurus Hobas dan Pengawas Hobas menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Hobas ini, di mana kami dengan segala upaya yang kami lakukan adalah yang terbaik kepada pengurus ini. Kiranya juga kami atas nama panitia menyampaikan selamat melaksanakan tugas. Tuhan memberkati. Tertanda saya Situa dalam Hobas hanya disingkat nama saya Jansen Purba. Anggota panitia seleksi Resti Damanik sebagai anggota, Dondro Purba selaku ketua. Terima kasih. Ya. Demikian acara kita, kami akan kembalikan ke Pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sekarang akan terima kasih untuk panitia pemilihan. Tuhan memberkati pelayanannya. Silakan. Belum. Masih ada door prize, Pak. Tunggu dulu, belum pelantikan. Nanti. Setelah itu kita sekarang akan masukin apa? Iya, belum kan pelantikan. Enggak, dulu pemilihan. Ya, jadi terima kasih untuk kita semua. Jadi pemilihan sudah kita laksanakan. Kami akan mengumumkan kembali hasil keputusan kita pada sore hari ini yang telah dilaksanakan oleh panitia dan sudah diserahkan nama-nama yang terpilih kepada kami. Jadi untuk itu kami mengumumkan yang terpilih sebagai pengurus CU Hobas 2024-28. Ketua Joni Purba. Bendahara Sekretaris Rini Yani Pasaribu. Sekretaris Bendahara Yanti Purba. Ketua 1
Jan Rinaldi Purba, Ketua 2 Rudi Samson Saragih, anggota Lili Sondang Boru Purba, anggota 1 2 Roynaldi Saragih. Nah, itu sebagai pengurus, dan sudah kita tetapkan juga, kita pilih juga sebagai pengawas. Yang pertama Ketua Julkipri Saragih, kemudian anggota Predi Sinaga, yang berikutnya Hakim Manda Purba. Jadi demikian yang bisa kita tentukan pada sore hari ini. Sah. Ya, terima kasih. Sekarang masuk kita pelantikan pengurus dan pengawas 2024-2028. Kami berikan kata penasehat ya, penasehat yang melantik. Ya, waktu kepada penasehat kami berikan. Mana itu? Iya. Semua tim penasehat. Baru nanti siap-siap penandatanganan berita acara RAT 8. Banyak di print apa door prize dulu? Iya, nunggu di print door prize dulu kali ya. Iya, door prize aja dulu, nunggu di print. Tapi jangan pulang dulu. Nanti masih ada minum kopi ya. Masih ada katanya makanan yang, tapi menu siang tadi, tapi masih fresh. Ya, door prize dulu. Kak Yanti, mana ini door prize? Pak, ini sabar ya. Pak Wahyu aja dari jauh sabar. Ya, terima kasih Pak Wahyu sabarnya. Berhubung bulan puasa, memang air putih kita menghargai teman kita yang berpuasa ya. Jadi air putih nggak ada dibagi, maklum ya. Nanti kita buka bersama. Door prize silakan, berapa yang diambil? Nomor 6. Siapa yang cabut? Panitia pemilihan lah, panitia pemilihan. Ini seru. 6 ya. Warna apa? Pink, putih. Perangir udah menyerah, job puta aja katanya. Satu 115. Doma Mulak. Nomor 45. Hah? Helen Munte di Medan. Nomor 26. Ida Sartika udah pulang. Lagi. Nomor 52. Ise. Situa Lersiman Saragi. Situa Lersiman Saragi Garingging. Gua nggak dapat budaya ini. Nomor 9 di belakang. 49. Adong do. Irwan Purba. Siapa? Irwan Purba. Iwan Purba. Irwan. Udah pulang. Udah pulang dia tadi ada, udah pulang. Nomor berikutnya 73. 73 Erikson. Erikson, wah. Baru sadar. Ada si setia dia. Lanjutkan. 145. Waduh. 145.
Andre Purba. Andre. Oh, ada dia. Andre Purba ada. Ih. Ada. Andre Purba. Ada. Wah, itulah labanya multimedia. Nah, tunggu sebentar nanti penerimaan hadiahnya. Selanjutnya nomor 64. 64. Jauh boto. Hah? Santo Wibowo. Santo. Oh. Santo Wibowo. Langro. Enggak ada. Pulang udah. Udah yang ada di sini aja ya dibagi. Oh enggak. Susah nama sama Suri nanti aja. Nomor Sada. 11. Aduh. Si tua aja berkat Purba. Iya. bersama Andre. Bersama Andre. Iya, kakak juga tadi dapat loh, Kak Asrida dapat. Aduh, 2 naik nomor. Nomor 154. Andriani Girsang. Cuy, tadi Cuy keluar juga. Pulang. 66. Dong, 66. Les Mariani Purba. Ulang. Ini lagi nomor 20. 20 Jakob Gogo Saragi. Pulang. Udah pulang. Mamanya ada sih, mamanya. 152. 152. Felika Saragi. Nomor 107. 107 Pendeta Juniaman Saragi. Tadi udah pulang. Oh, berarti 71. 71. Ya, Sondang Purba. Oke. Udah 4 ya. 123. 123. Si tua Emeritus Doloksen Sitopu. Nggak ada. Nomor 15. Pasar lagi. Mudah-mudahan bukan Nyonya Porhanger ini. Mudah-mudahan bukan. Sengaja nih. Mudah-mudahan jangan Nyonya Porhanger. Pas. Nomor 100. Tongon doai 100. Si tua Resti Damanik. Hah? Si tua Resti Damanik. Mabiga. 6. Romanes yang melubion. Iya. Pak Freddy ngasih dong. Akhirnya bah. Iya. Kecil-kecil kayaknya berlian ini.
Pak, siap-siap ke pelantikan pengurus dan pengawas. Udah siap dokumen? Dokumen udah siap? Masuk apa lagi nih? Penandatanganan berita acara udah selesai berita acara. Berarti sekarang apa? Oke, jadi untuk Nasiam yang udah terpilih, pengurus dan pengawas, untuk kembali ke tempat, berdiri ke depan, di depan. Cik. 1, 2. Adakah? Iya. Iya. Ketua, wakil ketua, sada 2 tolu, sekretaris, bendahara, anggota 1, 2, pengawas, ketua, sekretaris, anggota. Kurang ke sini sedikit. Iya. Geser sini. Stop. Geser sini, Bu. Ya. Jarak setengah lancang kanan. Joko kamu. Iya, setengah. Oke. Siap. Posisi siap. Kepada seluruh anggota rapat Sehu Hobas, berdasarkan hasil pemilihan rapat anggota KSP Hobas Cahaya Utama pada tanggal 17 Maret 2024 telah dipilih pengurus KSP Hobas Cahaya Utama masa bakti
2024 sampai dengan 2028 telah terpilih dan pengawas KSP Hobas Cahaya Utama telah terpilih pada hari Minggu 17 Maret 2024. Sebelum saudara dilantik, terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji pengurus, mengucapkan janji dan sumpah pengurus dalam keadaan tegas dan tidak terburu-buru. Dimulai. Iya, demikian sumpah dan janji pengurus. Sekarang kami tanyakan kepada pengawas KSP Hobas Cahaya Utama, apakah Anda sungguh-sungguh menjadi pengurus KSP? Kami ulangi, apakah Anda sungguh-sungguh menjadi pengawas KSP Hobas Cahaya Utama masa bakti 2024 sampai dengan 2028? Apakah saudara bersedia? Jika saudara bersedia, ucapkan sumpah dan janji pengawas. Dimulai. Iya, sudah saudara membacakan sumpah dan janji saudara. Maka pada saat ini kami melantik saudara dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Maret 2024, bahwa saudara kami lantik sebagai pengurus
dan pengawas KSP Hobas Cahaya Utama. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tanda tangan. Ya. Yang pengawas tanda tangani. Yang sudah ditandatangani kasihkan ke saya, biar ku tanda tangani juga. Apanya belum dibaca? Oh, gak usah dibaca. Ya, jadi sudah pelantikan. Sekarang kita masuk ke penandatanganan berita acara. Kami akan bacakan berita acara rapat anggota tahunan KSP Hobas CU tahun buku 2023. Pada hari ini Koperasi Simpan Pinjam Hobas Cahaya Utama Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat anggota tahunan ke-8 yang dilakukan di Gedung GKPS Cililitan, Jalan Bakti nomor 39, Cililitan, Jakarta, yang dihadiri oleh 154 peserta. Rapat telah memutuskan: 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023. 3. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja pengurus pengawas tahun 2024. 4. Menyetujui dan mengesahkan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja KSP Hobas CU Jakarta 17 Maret 2024. Ketua Rapat Ratna Dewi Sumbayak, Sekretaris Sarlen Saragih, Anggota Rinaldi Saragih. Lalu berita acara Rinaldi Purba. Ya, yang berikutnya berita acara rapat anggota pemilihan pengurus dan pengawas baru KSP Hobas Cahaya Utama periode 2024-2028. Pada hari ini Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat anggota untuk pemilihan pengurus dan pengawas baru periode 2024 dan 2028 yang bertempat di Gedung GKPS Cililitan, Jalan Bakti nomor 39 Jakarta, yang dihadiri 154 peserta. 154. Berdasarkan anggaran dasar Hobas pasal 38 tentang penyelenggaraan rapat anggota, bahwa rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah atau 1/2 dari jumlah anggota koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi. Maka sah ditetapkan pengurus dan pengawas baru KSP Hobas Cahaya Utama sebagai berikut. Pengurus baru: Ketua Joni Purba, Ketua 1 Rinaldi JD Purba, Ketua 2 Rudi Samson Saragi, Sekretaris Rini Yani Pasaribu, Bendahara Suryanti Purba. Anggota 1 Roynaldi Saragi, 2 Sondang Lili Purba. Dan pengawas yang baru: Ketua Julkifri Saragi, anggota Freddy R. Sinaga, anggota Hakimanda Purba. Jakarta 17 Maret 2024, ditandatangani Ketua Rapat Ratna Dewi Sumbayak, Sekretaris Bapak Sarlen Saragi, dan anggota Rinaldi Purba. Ya, tepuk tangan. Bani Rinaldi.
Jadi demikian rapat kita pada hari ini. Kita sudah melaksanakan dan kami lihat semua anggota bertahan sampai akhir, ya. Nah, ini artinya kita semangat mendukung Hobas supaya maju go 1000. Ya, kan? Jadi itu harapan kita, semoga dari keseriusan kita ini benar-benar untuk kemajuan Hobas CU. Nah, jadi untuk yang terakhir penutup dan doa penutup. Nah, jadi untuk kata-kata penutup terpaksa kami panggillah ketua. Untuk kata penutup dan doa penutup nanti perhangerlah penasehat. Sebagai tuan rumah perhanger do bilang penasehat. Ya, ubata pengurus, anggota pengurus boleh ke sini. Pengawas juga lah kali ya. Pengawas biar nanti disalam sekaligus disalam, ucapan selamat. Selamat bekerja maksudnya. Ya, terima kasih atas kerjasama semua anggota yang udah meluangkan waktu pada sore hari menjelang malam ini. Terlebih kepada Pak Wahyu yang sampai saat ini masih bertahan di sini. Nanti kita makan malam lagi ada Pak. Khusus. Jadi terima kasih atas saran-sarannya tadi, bisa membangun kita untuk lebih giat lagi ke depan. Begitu juga kepada pengawas yang udah terpilih, saya mengucapkan selamat kepada Hasaman pengawas. Jangan sampai lelah gitu ya, karena memang kita membangun sebuah kendaraan yang membawa anggota seperti kapal lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa koperasi kita ini berjalan di alur yang benar, dan kami harapkan pengawas bisa menuntun, jangan hanya mengawasi, menuntun juga. Kalau terlalu jauh dari relnya diingatin, kalau pas ya didukung, kan begitu. Itu harapan kami dari pengawas. Begitu juga kepada teman-teman pengurus yang lain, kami mengharapkan kerjasama yang bagus lah ya, karena membangun sebuah usaha kayak seperti ini, usaha yang di bidang sosial dan di bidang ekonomi, ini beda. Usaha untuk kalau hanya bidang ekonomi kan untuk membangun, mencari keuntungan semata-mata, tapi di situ ada sosialnya, kekeluargaannya. Jadi dibutuhkan naluri, insting. Kalau di dalam gereja kita itu diakonia katanya. Di samping dia untuk memajukan keluarga secara ekonomi dan bisnis, tentu diharapkan juga bagaimana rasa sosialnya juga tumbuh. Begitulah harapan kita kepada pengurus yang terpilih dan kepada yang baru, anggota pengurus yang baru. Nanti kita ada rapat-rapat selanjutnya yang lebih intens. Dan kepada Ketua 2 Rudi Saragih, mungkin di bidang bisnis dia udah bisa, tapi kalau di bidang koperasi agak-agak beda gitu. Tapi tinggal sedikit aja mau menstimulusnya gitu agar bagus nantinya. Jadi kita nanti ada rapat-rapat bulanan dari pengurus dengan manajer, dan ada juga rapat antara pengurus saja mungkin selama 2 kali setahun, dengan manajer dengan pengawas
ada 3 kali atau 4 kali setahun rapat kita. Itulah rapat rutin kita, di samping rapat-rapat lainnya. Jika ada dibutuhkan nanti mungkin disiapkanlah waktunya. Kalau nggak disiapkan juga nanti nggak sesuai dengan apa yang kita ucapkan sumpah dan janji itu. Terlebih kepada penasehat yang sampai saat ini masih bertahan, kita ucapkan ya mudah-mudahan bisa menuntun juga ya, menasehati. Banyak motivasi dari penasehat yang kita harapkan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu ditutupi, banyak kelemahan-kelemahan yang perlu ditutupi. Kita harapkan motivasi daripada penasehat kita, pimpinan majelis jemaat di gereja ini bisa memotivasi kita, terutama kepada anggota, karena anggota adalah ladang pelayanan daripada pengurus dan pengawas. Begitu juga kepada manajemen, manajer dan staf. Mungkin banyak perkataan atau tindakan yang enggak kelewat, tapi bagaimana tujuannya semua untuk ke positif agar pelayanan lebih meningkat sesuai dengan tujuan kita bersama untuk kemajuan anggota. Begitu juga kepada pengawas yang tidak terpilih, pengawas lama yang tidak bersedia dipilih lagi, kita ucapkan kerja selama ini. Mungkin banyak sebenarnya nanti bidang-bidang yang bisa kita buat di dalam Hobas ini, semacam motivasi untuk membangun Hobas ini. Jadi diharapkan nanti waktu dan pemikirannya. Itu juga untuk anggota Rasmidawati yang enggak terpilih, ya kita ucapkan kesediaannya, karena syaratnya memang begitu, harus yang terpilih, ada yang tidak terpilih kan begitu, supaya bagus demokrasi namanya. Ya. Sonaima hatam benami, terima kasih. Tonggo panutup. Pengawas Cihul. Baiklah. Kami pengawas mengucapkan terima kasih kepada anggota Hubin Nasyam Haganupan, Bapak Inang, anggota Hobas CU yang memberikan kepercayaan kepada kami bertiga. Jadi kami yang menjadi mata terdekat daripada anggota untuk melihat pengurus dan juga manajemen. Jadi di saat ada yang dilihat anggota tidak sesuai yang dilakukan pengurus maupun manajemen, datanglah kepada kami, berbicara kepada kami agar kami yang menegur mereka. Jadi itulah harapan kami, mari kita bekerja sama agar koperasi kita ini bisa semakin maju lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selesailah sidang kita sesuai dengan susunan acara, penutup oleh Bapak Penasehat sekaligus PMJ. Setelah itu nanti salam-salaman, kalau ada foto bersama silakan foto bersama. Konsumsi di bawah udah siap ya Dak Yanti ya? Cik. Oke, iya. Terima kasih kepada pimpinan rapat yang terhormat Bapak Kopdit Jakarta yang masih setia sama kita. Beginilah Pak rapat anggota, ini rumah Tuhan ini untuk Hobas terbuka, supaya nanti bisa Bapak doakan juga, barangkali bisa juga ya sebagai bahan cerita Bapak di koperasi primer Bapak, kan begitu. Nah, oleh karena itu doakan kami ya. Saya sih melihat pengurus yang baru ini, mereka pengurus ada 7, pengawas ada
3, manajemen ada 5, staf 2, korwil ada 3, menjadi 15 kali 10 orang dicari, berarti sudah 150. Tadi saran dari Kopdit Jakarta, amal, ya, anggota mencari anggota lain, ya, itu tugas kita, ya. Manajer dan tim harus bergerak cepat. Pengawas harus gesit, ya. Tidak bisa masa bodoh kalau mau maju mencapai 1000 di tahun 2024. Tantangan ada di pundak bapak-bapak pengawas. Pengurus ada 7, tidak bisa juga tidur, ya, harus bekerja, buat planning. Saya nanti, kami penasehat sering datang ke kantor, harus ada kami lihat jadwal kerja kalian di situ, ya. Saya baru sekali ke situ. Pada saat ke situ saya bilang, buat jadwal kerja. Belum ada saya lihat. Ya, gimana kita mencapai 1000 anggota. Nah, kalau sudah ada 1000 anggota, bisa kantor kalian di lantai 3 kita buat. Kan demikian. Kita kasih space di atas sana. Daripada kita menyewa, kan demikian. Nah, mari pikirkan. Bekerja. Walaupun saya mewakili penasehat di sini, pasti sama. Ya, sosialisasi ke, ada sekarang 6 jemaat kita, ya harus kita garap itu. 2024 harus kita garap. Masalah bertumbuh atau tidak, yang penting bekerja dan berdoa. Doa dikerjakan, baru oraet labora. Inilah pesan kami penasehat mewakili, ya, penasehat yang di sini kan ada 2 di sini penasehat, ya, dari ketua bapak berdiri di tempat nggak apa-apa lah. Dan mewakili Inang ada penasehat bisa berdiri di tempat biar ada temanku berdiri. Kan demikian. Ya. Baru nanti penasehat yang lain akan saya sampaikan bahwa rapat anggota tahunan tahun buku 2023 sudah selesai kita laksanakan. Oleh karena itu, bagi anggota yang setia sampai akhir dan pimpinan sidang sampai akhir tetap di depan, terima kasih kita sampaikan, kiranya amal, perbuatan dan kerja keras kita diterima oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami pada rapat anggota tahunan KSP Hobas Cahaya Utama telah berlangsung dengan baik Bapa, bukan karena kuat perkasa kami, tetapi atas perkenan Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2023
telah kami terima dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan, program kerja 2024, baik program pengurus maupun program pengawas. Tuhan tolong kami sehingga kami mampu melaksanakan dengan baik di tahun 2024 ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan, pengurus dan pengawas masa bakti 2024 sampai dengan 2028. Kiranya Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, berikan semangat tenaga yang dari Tuhan, sehingga mereka mampu mengembangkan KSP Hobas Utama ini Bapak. Kami juga berdoa kepada manajer Bapak dan timnya supaya bergiat, bersemangat untuk mengembangkan KSP Hobas kami ini Bapak. Kami juga berdoa kepada pengawas KSP Hobas Cahaya Utama ini Bapak. Berikan kepada mereka semangat, berikan kepada mereka hati yang mau memberikan masukan-masukan, pengawasan-pengawasan mereka demi mengembangkan KSP Hobas Cahaya Utama ini Bapak. Secara khusus kami berdoa kepada seluruh anggota Bapak yang sudah hadir berpartisipasi di dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2023 ini Bapak, telah mereka luangkan hati dan pikirannya dan hadir pada saat acara ini Bapak. Kuatkan seluruh anggota sehingga menjadi anggota yang kreatif, anggota yang semangat sebagai kami peserta Koperasi Hobas Cahaya Utama ini Bapak. Secara khusus Bapak, kami mengucapkan terima kasih kepada Kopdit Jakarta yang sudah melihat kami melaksanakan rapat anggota tahunan Bapak. Berikan kesehatan kepada Bapak kami ini Bapak yang setia mengikuti rapat kami dari awal sampai akhir Bapak. Berikan kesehatan kepada Bapak kami ini, berikan kesehatan kepada keluarganya, terlebih Bapak koperasi yang dia pimpin Bapak semakin jaya dan semakin berkembang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak pada rapat kami ini Bapak, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat dan anugerah dari Tuhan saja. Inilah permohonan doa kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Bapak. Kiranya Tuhan tuntun kami sehingga kami sampai di tempat kami dalam keadaan selamat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas. Horas, horas, horas. Puji Tuhan. Salam-salaman lah, salam-salaman.